Terlihat seorang anak laki-laki dan anak perempuan sedang bermain bersama di sebuah pohon beringin besar. Mereka berdua yatim piatu dan besar di panti asuhan. Mereka kemudian terpisah saat Shinji diadopsi. Namun mereka berjanji akan bertemu kembali setelah mereka tumbuh dewasa nanti. Agar mereka bisa saling mengenali, mereka sepakat bahwa Sutien akan datang dengan memakai jepit rambut kupu-kupu, sedangkan Shinji akan bermain gelembung sabun. Waktu pun berlalu, bertahun-tahun kemudian tiba waktunya bagi mereka untuk memenuhi janji bertemu kembali. Sutien yang sudah dewasa bersama temannya bernama Minhui pergi ke kota Xi'an, tempat di mana mereka berjanji di pohon besar semasa kecil. Namun takdir berkata lain, bis yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan, membuat Sutien mengalami luka yang parah. Dalam kondisi sekaratnya, dia memberikan buku diary biru yang dia tempeli jepit rambut kupu-kupu kepada Minhui. Dia meminta Minhui untuk pergi mewakilinya menemui Shinji dan memberikan buku ini pada Shinji, dan meminta Minhui untuk tidak memberitahu Shinji tentang apa yang terjadi padanya karena dia tahu Shinji memiliki penyakit jantung. Makanya dia hanya ingin Shinji hidup dengan tenang. Dengan galau, kemudian Minhui lah yang pergi menemui Shinji yang sudah menunggu Sutien sambil bermain gelembung di bawah pohon besar. Minhui tidak tega memberitahu yang sebenarnya, makanya dia cuma memberikan buku diary itu pada Shinji lalu buru-buru kabur. Namun Shinji malah nekat mengejarnya, padahal waktu itu Shinji belum operasi jantung. Shinji berusaha mengajaknya untuk pergi ke Amerika bersamanya karena dulu dia pernah berjanji juga pada Sutien untuk membawanya ke Amerika bersamanya. Saat inilah Minhui jujur memberitahunya bahwa dia bukan Sutien, melainkan Minhui. Namun bahkan sebelum dia menjelaskan apapun lebih lanjut, penyakit jantungnya Shinji tiba-tiba kumat hingga dia pingsan. Minhui setia menemani dan menjaga Shinji selama dia dirawat di rumah sakit. Dia benar-benar galau karena dokter memperingatkannya untuk tidak membuat Shinji mengalami syok berat lagi. Jika tidak, bisa-bisa nyawa Shinji akan terancam. Saat akhirnya Shinji siuman, dia malah masih meyakini kalau Minhui adalah Sutien yang berganti nama setelah diadopsi. Berdasarkan ceritanya Shinji, ternyata seharusnya Sutienlah yang diadopsi duluan. Tapi Sutien menolak sehingga akhirnya Shinji yang beruntung diadopsi ke luar negeri. Karena peringatan dokter tadi, Minhui terpaksa mengiyakan perkataan Shinji dan pura-pura menjadi Sutien. Dia bisa melakukannya karena Minhui mengetahui segala hal tentang Sutien. Dia memberitahu Shinji bahwa Sutien menolak diadopsi duluan karena dia ingin mencari adik laki-lakinya dan bukan karena dia mengalah pada Shinji. Tetap saja Shinji merasa berhutang budi pada Sutien dan bersikeras akan balas budi dan membawanya ke luar negeri. Canggung, Minhui memintanya untuk fokus saja pada pemulihannya. Kalau dia sudah pulih nanti, sebaiknya dia segera pergi operasi ke luar negeri. Shinji menurut, namun meminta untuk ditemani Minhui. Galau, tapi akhirnya dia berjanji. Setelah Shinji pulih, mereka mulai pacaran dengan Minhui yang berpura-pura jadi Sutien, dan mereka benar-benar bahagia bermain kayak bersama di sungai. Selanjutnya, saat mereka lagi asyik jalan-jalan, ada seorang anak remaja yang menawarkan jualannya berupa bunga ke mereka. Shinji tidak bawa uang, jadi Minhui yang membeli setangkai untuk dirinya sendiri. Namun tiba-tiba ada dua orang preman sangar yang dengan seenaknya menghina dagangan anak itu, bahkan menampik dagangannya. Minhui tidak terima dan dengan penuh keberanian mengonfrontasi kedua preman. Shinji bahkan nekat menonjok salah satunya, lalu cepat-cepat membawa Minhui kabur bersamanya. Mereka berhasil menghindari kedua preman itu dengan bersembunyi di balik beberapa vas bunga besar. Namun dalam prosesnya mereka tak sengaja mendapati satu sama lain dalam jarak yang sangat amat dekat, yang pastinya membuat keduanya jadi canggung dan gugup. Shinji terbawa perasaan sehingga dia tiba-tiba saja mengecup singkat bibir Minhui. Kayaknya ini ciuman pertama mereka. Minhui kaget banget dan sontak kabur dengan tersipu malu. Minhui dan Shinji pergi ngedate dan mendatangi sebuah toko souvenir. Minhui menginginkan sebuah gelang, namun mereka harus mengundinya untuk mendapatkannya karena cinta juga tergantung pada takdir. Tapi Shinji tidak dapat dan hanya mendapatkan anting-anting. Minhui mengatakan tak apa, tapi terlihat jelas kalau dia menginginkan gelang itu. Tak lama setelah mereka pergi, Shinji balik lagi untuk membeli semua kantong undian itu, yang otomatis dapat semua hadiah di sana. Karena baginya dia tidak ingin mengandalkan takdir untuk mendapatkan orang yang dia suka. So sweet banget ya gengs. Selanjutnya Shinji
mengajak Min Hui makan kue di sebuah kafe. Saat menunggu pesanan mereka justru melihat pria di meja sebelah tengah melakukan lamaran pada kekasihnya dengan cara memasukkan cincin lamaran di dalam kue yang dimakan kekasihnya. Tapi bukannya merasa itu romantis, Min Hui justru merasa kalau itu cara lamaran yang kuno banget, dilakukan di tempat umum lagi. Min Hui mengatakan kalau sampai dia dapat lamaran semacam itu, dia pasti bakalan menolak. Malu banget. Komentarnya sontak membuat Sinchi panik membawa pergi kue pesanan mereka yang baru datang, yang kayaknya dia juga mau melamar Min Hui dengan cara yang sama. Tapi sekarang dia buru-buru membatalkannya. Sinchi perginya lama banget lagi. Min Hui yang khawatir akhirnya pergi mencarinya. Namun saat dia tengah menghubungi Sinchi dan menanyakan keberadaannya, tiba-tiba saja dia mendengar suara tabrakan di seberang. Lalu tiba-tiba saja Sinchi tidak bisa dihubungi lagi. Ya ampun. Min Hui seketika ketakutan dan langsung bergegas pergi ke TKP. Namun untungnya ternyata yang kecelakaan bukan Sinchi, dan Min Hui mendapatinya sedang duduk tak jauh dari sana karena kejadian barusan membuat jantung Sinchi hampir kumat. Makanya dia sedang menenangkan diri sekarang. Min Hui hampir menangis saking takutnya terjadi apa-apa dengan Sinchi. Syukurlah dia baik-baik saja, dan yang tak disangkanya ternyata Sinchi tadi pergi untuk membelikannya sebaket mawar merah. Senyum Min Hui pun akhirnya bisa mereka kembali. Karena Sinchi gagal melamar dengan kue tart, akhirnya Sinchi mengajak Min Hui liburan dan berpura-pura menangkap ikan yang ternyata itu adalah gelang. Dan kemudian Sinchi berlutut melamar Min Hui untuk menikah dengannya. Min Hui pun bersedia. Dengan bahagia mereka bercanda ria dengan romantisnya kissing di pinggir laut. Tak terasa mereka menghabiskan waktu bersama tinggal di pinggir pantai sampai 3 bulan. Sinchi selalu bersikap romantis dan memanjakan Min Hui. Namun Sinchi ingin mereka segera ke Amerika, tempat keluarga adopsinya Sinchi. Min Hui pun mengiyakan hal itu. Suatu hari sebenarnya Min Hui ingin mengatakan kebenaran, namun Sinchi mendapat telepon dari seseorang yang membuat paspor mereka, mengatakan jika data Min Hui tidak sesuai dengan data Sutian yang diberikan Sinchi. Dari situlah Sinchi mengetahui jika Min Hui bukanlah Sutian yang berganti nama. Sinchi menanyakan keberadaan Sutian yang asli. Min Hui akhirnya memberitahu kecelakaan itu dan Sutian yang sudah meninggal. Sinchi menolak percaya kenyataan ini dan mengira kalau itu hanya akal-akalan Min Hui yang menipunya sebagai Sutian. Min Hui sungguh sedih dan khawatir dengan kesehatan Sinchi. Dan benar saja saat itu juga jantung Sinchi kumat lagi. Min Hui menjelaskan lagi kalau Sutian lah yang memintanya untuk menggantikannya bertemu Sinchi sebelum dia meninggal, dan sebenarnya dia ingin memberitahu kenyataan ini. Tapi melihat kondisi Sinchi yang tidak sehat, akhirnya dia berpura-pura setidaknya sampai Sinchi menjalani operasi di Amerika. Tapi hal yang tak Min Hui sangka, dia malah jatuh cinta kepada Sinchi. Dalam kondisi yang marah dan kalut, Sinchi mengusir Min Hui dan tidak ingin melihatnya lagi. Tapi sebelum itu dia memberikan lagi gelang lamarannya. Tapi Sinchi membuangnya. Akhirnya Min Hui pergi. Tapi melihat Sinchi yang tergeletak, Min Hui kembali lagi untuk menolongnya. Selama tak sadarkan diri dan menjalani masa kritis, Min Hui lah yang setia menemani Sinchi di rumah sakit hingga kondisinya stabil. Min Hui benar-benar pergi dari kehidupan Sinchi. Waktu pun berlalu, 5 tahun kemudian Sinchi menjadi CEO perusahaan investasi Blue Jay yang sukses besar di usianya yang masih muda. Kali ini dia yang telah kembali ke Amerika memutuskan untuk mengembangkan bisnis di kota Bingcheng. Sinchi dan sekretarisnya yang bernama Hardy hendak menghadiri acara pertemuan bisnis karena dia baru di kota ini. Hardy melaporkan pada bosnya tentang orang-orang yang sedang menghadiri acara itu. Orang pertama yang Hardy laporkan pada bosnya adalah Cheng Xirang, CEO perusahaan Guangzhou, sebuah perusahaan teknologi medis terbaik di kota Bingcheng. Cheng Xirang menikahi Cheng Yiting, putrinya ketua dewan di perusahaannya. Perusahaan saingan Guangzhou adalah perusahaan Bai'an, sebuah perusahaan yang baru muncul di kota ini 3 tahun yang lalu, tapi perkembangannya begitu pesat. Dan itu berkat kehebatan direktur lead bank mereka yang kabarnya adalah seorang wanita muda.
namanya Min Hui. Xingxi sontak terdiam kaku begitu mendengar nama itu. Menurut kabar, Min Hui tidak pernah menghadiri acara pesta apapun. Namun entah mengapa malam ini dia datang. Min Hui tampak jelas tidak nyaman menghadiri pesta ini dan berdandan cantik. Tujuan utamanya jelas untuk menemui Qirang. Tapi jelas mereka bukan rekan bisnis, tapi bukan pula selingkuhan ya. Min Hui ragu-ragu dan canggung awalnya, tapi dengan cepat dia mendekati Qirang. Jelas mereka memiliki kesepakatan akan sesuatu, yang mana Min Hui harus melakukan sesuatu agar Qirang bersedia membantunya. Terlihat juga seorang pria yang sedari awal memperhatikan gerak-gerik mereka berdua. Min Hui sebenarnya tidak mau melakukan ini, tapi sepertinya situasinya sangat mendesak sehingga dia nekat menguatkan hati dan mentalnya. Lalu kemudian dia duduk di pangkuan Qirang, bersikap seolah dia sedang merayu Qirang. Jelas saja Zhang Yiting cemburu berat hingga dia langsung menyiram Min Hui dengan minuman. Min Hui tidak marah atau apa, dengan besar hati mengakui kesalahannya. Dia mau bergegas pergi saja karena tugasnya sudah selesai. Tapi Zhang Yiting benar-benar pendendam dan penolak, melepaskannya begitu saja. Dia bahkan langsung menyiram Min Hui lagi, tapi kali ini mendadak ada pria yang sigap pasang badan melindungi Min Hui. Dan pria itu tak lain tak bukan adalah Xingxi, yang sedari tadi menyaksikan segalanya dengan gelisah, atau lebih tepatnya cemburu ya guys. Min Hui begitu tercengang melihat pelindungnya, atau lebih tepatnya mantan kekasihnya, pria yang dulu pernah melamarnya. Dia bersikap seolah dia tidak mengenal Min Hui dan melindunginya cuma karena tak sengaja. Dia langsung saja menyeret Min Hui keluar dari pesta itu tanpa memperdulikan tatapan penasaran semua orang. Begitu di luar berduaan, Xingxi dengan lembut mengusap sisa miras di wajah Min Hui sehingga membuat Min Hui begitu terharu. Tapi dengan cepat sikapnya berubah ketus dan sinis, menyindir dan mengatai Min Hui sebagai cewek murahan yang rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Sama seperti 5 tahun yang lalu, sekarang Min Hui bahkan merayu suami orang. Min Hui tampak jelas sakit hati mendengar sindiran Xingxi itu, tapi dia tidak marah. Sudah 5 tahun berlalu, bukankah seharusnya kita melupakan masa lalu dan saling memaafkan? Aku memang ingin melupakannya, tapi Tuhan tidak mengizinkanku. Sinis Xingxi lalu pergi. Min Hui langsung menelpon Cheng Qirang dan dengan tegas menuntutnya untuk memenuhi janjinya sekarang, karena dia sudah memenuhi keinginan Qirang, yaitu membuat semua orang mengira kalau dia merayu Qirang. Dan yang Min Hui inginkan ternyata adalah ayahnya Qirang yang merupakan seorang dokter ahli bedah jantung terbaik. Untuk apa ya kira-kira? Kabarnya mengenai hubungan harmonis Qirang dan istrinya ternyata hanya kabarnya doang sih. Nyatanya Zhang Yiting tampak jelas lebih mendominasi suaminya dengan menggunakan kekuasaan ayahnya dan tidak menghormati suaminya sama sekali. Usai dari pesta, Min Hui langsung pergi ke rumah sakit Jiaren untuk menemui putranya yang ternyata dirawat di sana karena menderita penyakit jantung. Namanya Min Xuan. Anaknya yang imut sekali, tetap ceria, penuh perhatian dan manis terlepas dari sakit yang dideritanya. Dokter penanggung jawabnya Xuan adalah Dr. Zhou Ruzin, seorang dokter bedah jantung yang masih muda dan berbakat. Sayangnya tingkat keahlian bedah jantungnya Ruji masih belum setinggi ayahnya Qirang. Apalagi Xuan masih balita, pastinya resikonya lebih besar. Makanya operasinya Xuan perlu ditangani oleh ayahnya Qirang. Jadi ternyata demi menyelamatkan nyawa anaknya inilah Min Hui nekat pura-pura merayu Qirang dan mencoreng reputasinya di mata banyak orang. Kira-kira bapaknya siapa ya? Dan sepertinya Ruji naksir sama Min Hui nih. Tapi jelas Min Hui hanya memandangnya sebagai teman dan tetangga yang baik. Di rumah Xingxi benar-benar frustasi dan cemburu mengingat kejadian di pesta tadi, sehingga dia langsung menyuruh Hardy untuk menyelidiki pekerjaan Min Hui sekarang. Dari penyelidikan Hardy lah dia mengetahui bahwa Min Hui dulunya pernah bekerja di Guangzhou, tapi kemudian dipecat dan tidak ada alasan yang jelas tentang itu. Setelah itu dia bekerja di Bai'an dan hanya dalam kurun waktu 5 tahun Min Hui berkembang sangat pesat, mulai dari awalnya yang hanya seorang peneliti muda hingga kemudian dia mengepalai beberapa proyek penelitian dan sekarang dia menjabat sebagai direktur Litbang, yaitu divisi penelitian dan pengembangan. Xingxi sungguh tidak mengerti kenapa dia harus bertemu dengan Min Hui
lagi. Keesokan harinya, Cincin melakukan pemeriksaan medis di rumah sakit Jiaren, atau lebih tepatnya pemeriksaan jantung. Hah, apa? Kok bisa sama dengan Chuan ya? Selama menunggu hasil pemeriksaan, Cincin ke toilet dulu, dan kebetulan sekali Chuan juga ada di sana. Tanpa keduanya sadari, kedua pria beda usia ini memiliki kebiasaan yang sama persis saat cuci tangan, dan mereka bahkan baru menyadari kehadiran satu sama lain saat saling melihat di cermin saat sama-sama sedang merapikan rambut dengan cara yang sama persis. Chuan dengan manisnya mengambilkan tisu untuk Cincin dan memuji Cincin. "Kau sangat cantik, sampai jumpa," ucap Chuan lalu pergi sambil melompat-lompat dengan riang. Minhui panik dan kebingungan mencari putranya karena Chuan keluar kamar tidak bilang-bilang ke ibunya itu. Namun di lobi dia malah melihat Cincin. Dia sontak panik menyembunyikan diri, tapi kemudian dia melihat para nakes sedang mendorong seorang korban kecelakaan dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Cincin. Masalahnya, Cincin tidak melihat jalan, maka dengan sigap dia mendorong Cincin ke tembok menyelamatkan dari tabrakan, dan otomatis membuat mereka saling menempel. Sudah aman, Minhui baru menyadari kedekatan mereka dan sontak melepaskan diri dengan canggung dan langsung bertanya khawatir tentang kenapa Cincin ke rumah sakit ini. "Apakah penyakitnya Cincin kambuh lagi? Pura-pura mengkhawatirkanku, aktingmu bagus sekali," sinis Cincin. Lalu Minhui pun bertanya perihal Cincin yang datang ke Bincheng. "Kalau aku tahu kau ada di sini, aku tidak akan masuk selangkah pun ke kota ini." Minhui sedih mendengarnya. Lalu berkata, "Aku percaya. Berhubungan kita sudah mengakhiri hubungan kita 5 tahun yang lalu. Mari kita saling memaafkan." "Mudah sekali kau mengatakan maaf. Memang 5 tahun yang lalu aku bilang kalau aku tidak ingin bertemu denganmu. Namun sekarang takdir mempertemukan kita lagi, dan kau bersiaplah untuk menebus apa yang kau lakukan dulu." Geram Cincin lalu pergi. Saking dendamnya, dia langsung memerintahkan Hardy untuk menunda proyek MIS, proyek uji klinis untuk penyakit jantung yang tengah dikerjakan oleh Minhui dengan bekerja sama dengan rumah sakit Jiaren ini. Sepertinya Cincin investor di rumah sakit ini, makanya dia bisa ikut campur dalam proyek MIS ini. Di perusahaan Bai'an ada seorang direktur lead bank divisi 1 bernama Ding Yifeng. Adalah seorang yang brengsek dan playboy, sedang menggoda resepsionis di depan. Sedangkan Minhui adalah direktur lead bank divisi 2, dan mereka ini jelas saingan, dan hanya Minhui yang paling berani melawan Yifeng dengan cara menyindirnya langsung dengan pedas. Sedangkan rekan kerja sekaligus teman baiknya Minhui di perusahaan ini adalah Chow Mu yang menjabat sebagai wakil direktur. Dan saat para orang-orang lead bank divisi 1 menggosipkan kejadian di pesta semalam, Chow Mu langsung membela Minhui dan menegur semua orang. Minhui sendiri juga tak kalah sengit menyindir semua orang yang menggosipkannya. Kedua wanita ini bestie banget deh pokoknya. Minhui sama sekali tidak peduli dengan gosip yang viral di medsos itu. Malah dia lebih peduli dengan fotonya yang kelihatan gendut. Tapi Chow Mu penasaran dengan pria yang menarik Minhui pergi dari pesta itu. Dan apa hubungan mereka berdua? Minhui buru-buru meyakinkan Chow Mu bahwa pria ini cuma orang asing yang berkebetulan menolongnya gara-gara mabuk. Dia dan pria itu tidak ada hubungan apapun. Wah, Chow Mu tidak setuju. Pria setampan ini tidak boleh dilepaskan begitu saja. Minhui buru-buru mengalihkan topik ke proyek MIS-nya. Antusias mengira kalau proyek mereka akan bisa segera terrealisasi, tapi sesaat kemudian mereka malah mendapatkan kabar buruk dari atasan mereka tentang tertundanya proyek itu gara-gara pemegang saham besar baru rumah sakit Jiaren. Intinya sekarang ini mereka cuma bisa menunggu persetujuan si pemegang saham terbarunya rumah sakit Jiaren. Tapi Minhui tidak bisa menunggu terlalu lama karena bisa mempengaruhi perkembangan proyek penting ini. Karena itulah dia meminta Chow Mu untuk menggunakan koneksinya untuk mencari tahu tentang si pemegang saham baru ini. Minhui harus bicara dengan orang itu. Chow Mu pun langsung setuju. Tak lama kemudian, dengan koneksinya yang begitu luas, tidak perlu waktu lama bagi Chow Mu untuk menemukannya, dan Minhui pun tiba di kantor Blue Jay, seorang CEO yang telah kembali dari Amerika
Amerika dengan nama Inggrisnya Jason. Dengan antusias, Min Hui menemui orang itu, namun alangkah terkejutnya dia saat menyadari kalau Jason ternyata adalah Ching Chi. Parahnya lagi, Ching Chi jelas sengaja untuk mempersulit proyeknya, tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk membicarakan proyek MIS. Dia bahkan dengan penuh dendam menyatakan bahwa dia pasti akan menghentikan proyek kerja sama itu. Tapi dia tidak sepenuhnya membatalkan proyek ini sih, cuma menundanya dulu sampai dia benar-benar membuat keputusan tetap. Di tengah kesibukannya, Ching Ching malah diberitahukan Hardy bahwa dia disuruh untuk ketua dewan untuk melakukan kencan buta. Ching Ching sebenarnya malas banget, tapi dia tidak bisa menghindari situasi ini dan terpaksa harus menyetujuinya. Tak ketua dewan itu siapa ya? Selama beberapa hari berikutnya, Min Hui terus berusaha menemui Ching Ching demi proyek MIS-nya. Tak peduli berapa kali dia diusir dan dihalang-halangi, dia pantang menyerah. Bahkan dia sampai diam-diam mengikuti Ching Ching ke acara kencan butanya dan dengan sabar menunggu kesempatan. Cewek kencannya Ching Ching itu bawel banget guys. Ching Ching aja sampai pusing dan bosan mendengarkan kecerewetannya yang tiada akhir. Tapi Ching Ching bahkan tidak berani mengakhiri pertemuan ini karena ketua dewan memperingatkannya bahwa wanita ini adalah putrinya seorang rekan bisnis yang sangat penting. Di saat inilah Min Hui memutuskan untuk unjuk diri dan langsung menempel ke Ching Ching, pura-pura berbisik mesra, padahal dia hanya menawarkan kesepakatan, yaitu dia akan membantu Ching Ching keluar dari situasinya ini asalkan Ching Ching memberinya kesempatan untuk bicara 10 menit saja. Ching Ching agak jual mahal dan berkata 10 menitku tidak bisa didapat semudah itu. Namun si wanita jelas kesal dan tidak terima dengan sikap mereka dan langsung bertanya tentang siapa wanita ini. Ching Ching akhirnya setuju, maka dia langsung saja merangkul Min Hui dan memperkenalkannya, dia pacarku. Min Hui pun sampai kaget. Si wanita jelas kesal merasa dipermainkan oleh Ching Ching dan langsung pergi. Dan Ching Ching langsung melepaskan pelukannya dengan kasar sambil menyindir Min Hui lagi. Dia tidak ada waktu untuk membicarakan bisnis dengan Min Hui sekarang. Tapi dia setuju untuk bertemu Min Hui di hari Kamis jam 10 di kantornya. Malam harinya, Min Hui merawat putranya seperti biasanya, sembari memberitahunya bahwa dia akan dioperasi 2 hari lagi oleh seorang dokter ahli terbaik. Jadi dia memintanya untuk tidak takut menghadapi operasinya. Chuan Chuan dengan imutnya meyakinkan ibunya bahwa dia sama sekali tidak takut. Tapi Chuan Chuan punya permintaan. Jika operasinya kali ini berhasil dengan baik, Chuan Chuan ingin hadiah seorang ayah. Bukan berarti dia tidak sayang ibunya, hanya saja semua temannya punya ayah. Min Hui tidak bisa memberi jawaban. Jadi satu-satunya yang dia bisa lakukan hanya menyuruh Chuan Chuan untuk cepat tidur. Keesokan harinya, Ching Ching harus kembali memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Saat dia tengah menunggu Hardy yang lagi ke toilet, kebetulan Chuan Chuan lewat dan mengenalinya sebagai paman cantik yang kemarin. Ching Ching pun senang bertemu dengannya lagi. Chuan Chuan langsung saja duduk di sampingnya dan menempel manja padanya, lalu mulai menginterogasi status pernikahan Ching Ching. Chuan Chuan langsung bertanya, apa paman bisa menjadi ayahku? Ching Ching jelas kaget tapi lucu juga mendengar pertanyaannya. Chuan Chuan juga berkata, ibuku bilang ayahku sangat tampan. Menurutku paman cukup tampan, sangat cocok menjadi ayahku. Ching Ching jadi kasihan sama dia, mengira dia anak yatim. Tapi kemudian dokter Chow datang untuk menjemputnya dan Chuan Chuan memanggil Dr. Zhou Ruzi yang selalu dia panggil Papa Zhou. Parahnya lagi, Ching Ching kemudian tak sengaja menyaksikan Min Hui berinteraksi dengan Chuan Chuan dan Dr. Zhou. Interaksi mereka benar-benar terlihat seperti sebuah keluarga harmonis yang sontak saja membuat Ching Ching jadi tahu kalau Min Hui adalah ibunya Chuan Chuan. Tapi dia salah mengira kalau Dr. Zhou adalah suaminya Min Hui dan ayah dari Chuan Chuan. Pikirannya itu sontak membuatnya jadi cemburu berat dan marah pada Min Hui. Mengira Min Hui sudah move on, sudah menikah dan punya anak dengan pria lain. Keesokan harinya, saking marahnya Ching Ching sengaja membuat Min Hui menunggu lama dengan alasan sibuk. Padahal hari ini Min Hui sedang terburu-buru karena hari ini jadwal operasinya dengan Chuan Chuan. Setelah setengah jam menunggu, Min Hui sudah tidak bisa menunggu lagi. Karena tepat saat itu juga dia mendapat telepon dari Dr. Zhou yang mengabarkan bahwa jadwal operasinya Chuan Chuan dipercepat, tapi Chuan Chuan menolak masuk kamar operasi sebelum bertemu ibunya. Min Hui pun akhirnya memutuskan pergi. Namun saat itu juga Ching Ching akhirnya baru mengizinkan Min Hui masuk, tapi sontak
Sontak saja dia langsung kesal dan ngambek begitu mendengar Minhui sudah pergi. Haha, salah sendiri sih. Di rumah sakit untungnya Minhui bisa datang tepat waktu untuk memberikan semangat dan kekuatan untuk Xuan. Walaupun dirinya sendiri sebagai seorang ibu pastinya takut. Saking marahnya pada Minhui, Qingqi langsung beralih ke Cheng Qirang. Tapi alih-alih fokus membicarakan bisnis, Qirang malah fokus menghasut Qingqi dan menjelek-jelekkan Minhui. Qingqi jelas tidak suka dengan sikapnya ini dan langsung terang-terangan menyindirnya. Dia bahkan sudah tidak mau lagi menghabiskan waktu terlalu lama dengannya. Tapi sikapnya ini justru membuat Qirang jadi semakin curiga dengan hubungan antara Qingqi dan Minhui. Cao Mu datang ke rumah sakit untuk menemani Minhui dan setelah beberapa jam lamanya menunggu, syukurlah mereka akhirnya mendapatkan kabar baik. Operasinya berhasil dan Xuan sudah berhasil melewati masa krisis. Minhui begitu terharu dan lega mendengarnya. Keesokan harinya, Cao Mu menemani Minhui melampiaskan emosi dengan bertinju. Kita kemudian dibawa flashback di mana kita melihat bahwa Minhui dulu mulai bekerja di Bai'an saat dia sudah dalam keadaan hamil. Waktu dia wawancara kerja, Cao Mu lah orang yang mewawancarainya dan Minhui berterus terang mengakui tentang keadaannya. Tapi Minhui dengan penuh tekad dan mantap meyakinkan bahwa dia pasti akan bekerja keras walau dengan kondisinya sekarang. Sejak awal Cao Mu percaya padanya dan langsung menerimanya bekerja di sana. Biarpun berteman baik, tapi Cao Mu tetap menghormati dan menjaga batas-batas privasi Minhui. Dia tidak pernah menanyakan masa lalu Minhui walaupun dia sebenarnya penasaran. Makanya sekarang dia antusias banget saat Minhui sendiri yang bersedia berbagi cerita tentang masa lalunya. Tapi tentu saja Minhui sengaja merahasiakan identitas mantannya dan Cao Mu juga tidak memaksa untuk tahu. Sekarang karena operasinya sudah beres, Minhui pun datang lagi ke kantornya Qingqi. Tapi Qingqi yang sangat masih kesal sengaja beralasan sibuk untuk menolaknya. Tapi Minhui tidak mempan diusir, malah dengan sengaja dia menggunakan keahlian IT-nya untuk merentas komputernya Qingqi. Sehingga membuat Qingqi terpaksa harus keluar dari ruangannya karena mengira kalau komputernya bermasalah. Minhui berusaha meminta waktu 10 menit saja, tapi Qingqi ngotot menolak, malah menyindir Minhui yang kemarin malah pergi meninggalkannya. Lalu ujung-ujungnya mengungkit kebohongan Minhui padanya 5 tahun yang lalu. Kesal, Minhui mengancam tidak akan memperbaiki komputernya. Qingqi tidak peduli dan langsung pergi meninggalkannya dengan alasan sibuk lagi. Tapi sepertinya dia beneran sibuk sih sekarang. Tapi ujung-ujungnya Qingqi malah terjebak macet di tengah jalan. Di tengah frustasinya, tiba-tiba Minhui muncul menyusulnya pakai sepeda motor sespan, menawarkan tumpangannya untuk biar dia bisa tepat waktu. Qingqi sebenarnya ogah naik sepeda motornya itu, tapi dengan keadaan macet total seperti ini terpaksalah Qingqi menyetujuinya. Minhui berniat menyetir dengan aman, tapi Qingqi ngeyel minta dipercepat. Tapi saat Minhui benar-benar menurutinya, Qingqi malah mendadak heboh sendiri dan ketakutan sepanjang jalan. Hahaha. Qingqi ternyata pergi untuk menemui seorang anak kecil bernama Tuo yang hari ini hendak pergi ke luar negeri untuk melakukan operasi jantung juga. Minhui sontak terpesona pada senyum indahnya. Senyum indah yang masih sama indahnya seperti dulu. Wah, dia benar-benar sayang pada anak kecil ya, terutama yang memiliki kondisi fisik yang sama dengannya. Setelah si anak pergi, Qingqi akhirnya melunak dan dia akui proyek itu bagus. Hanya saja dari sudut pandang seorang investor, Qingqi merasa modalnya terlalu besar dan balik modalnya akan makan waktu cukup lama. Minhui heran sama dia. Kalau dia bersedia membiayai operasi jantung seorang anak, maka seharusnya dia juga memfasilitasi proyek kerjasama MIS dengan rumah sakit Jiaren. Proyek pemodelan jantung AI ini jelas lebih menarik perhatian Qingqi. Tapi dia masih ragu-ragu. Apa Minhui yakin bisa mengembangkan proyek itu? Minhui langsung saja menunjukkan proyek yang sebenarnya sudah hampir selesai dia kerjakan itu. Karena itulah dia memohon pada Qingqi untuk memberi proyek MIS kesempatan untuk bersaing secara adil dengan proyeknya perusahaan Gouchou. Jika proyek MIS kalah tender dari proyeknya perusahaan Gouchou, Minhui janji tidak akan mengganggunya lagi. Qingqi akhirnya melunak dan bersedia memberi MIS kesempatan. Minhui refleks tersenyum saking senangnya. Senyuman indah yang sontak membuat Qingqi terpesona dan teringat akan senyum indah Minhui di masa lalu. Tapi dengan cepat dia menguasai diri dan buru-buru pergi. Keesokan harinya, kedua perusahaan mendapatkan surat tender dari Blue Jay. Minhui agak khawatir sebenarnya, curiga kalau Cheng Qirang akan menggunakan cara licik untuk menang. Qingqi sedang meeting di rumah sakit Jiaren, di mana dekan rumah sakit bernama Pu Hua yang
sedang menjelaskan padanya tentang detail tender proyek Miss. Usai meeting, dekan Pu menyarankan Cincin untuk diperiksa oleh Dr. John Rosie. Dia dokter ahli bedah jantung terbaik di rumah sakit ini. Cincin jelas cemburu mendengar nama pria yang dia pikir suaminya, Min Hui itu, sehingga dia langsung menolak. Tapi kemudian dia malah melihat Min Hui menghabiskan waktu dengan Chuan Chuan dan Dr. Zhou. Cincin jadi semakin kesal dan cemburu sehingga dia tiba-tiba berubah pikiran dan mau diperiksa Dr. Zhou. Saat Dr. Zhou menyatakan bahwa kondisi Cincin secara keseluruhan stabil dan baik-baik saja, Cincin mengklaim bahwa dia merasa tidak nyaman. Namun saat Dr. Zhou menanyakan bagaimana yang tidak nyaman, Cincin bukannya menjawab, malah langsung sinis mengetahui Dr. Zhou tidak becus jadi dokter. Dr. Zhou jelas tersinggung dengan hinaannya dan langsung terang-terangan balas menyindirnya dan menyuruhnya untuk cari dokter lain saja. Tepat saat Cincin hendak pergi, Min Hui kebetulan muncul di sana bersama Chuan Chuan, dan Chuan Chuan refleks menyapa Cincin, "Papa cantik." Min Hui sontak gugup melihat Cincin. Chuan Chuan senang banget bertemu dengannya lagi, tapi karena sekarang Cincin mengira kalau dia anaknya Dr. Zhou, dia mendadak jadi kesal dan langsung membentak Chuan Chuan untuk tidak sembarangan memanggilnya sebagai papa. Chuan Chuan jelas kecewa, apalagi Cincin terus sengaja cari perkara dengan menyindir Dr. Zhou terus-terusan. Chuan Chuan jadi semakin tidak suka padanya dan langsung menyatakan kalau dia tidak mau lagi Cincin jadi ayahnya, biarpun Cincin cantik. Kesal, Cincin akhirnya pergi. Menyadari Cincin menyerang orang-orang terdekatnya karena dirinya, Min Hui buru-buru mengejarnya dan meminta maaf atas sikap Chuan Chuan tadi. Namun dia mengira kalau sikap Cincin ini karena masih membencinya dan bukannya berpikir kalau Cincin cemburu. Karena itulah dia meminta Cincin untuk melampiaskan amarah padanya saja, karena dialah yang punya salah padanya. Jangan malah menyerang orang-orang di dekatnya, terutama Dr. Zhou. Dia orang yang baik. Min Hui tidak ingin melibatkannya dalam perseteruan mereka berdua. Jelas saja, Cincin jadi semakin kesal mendengarnya. Mengira Min Hui tidak sedikit pun merasa bersalah selama 5 tahun ini, sehingga dia bisa dengan mudahnya menikah dan punya anak dengan pria lain. Min Hui seketika memahami alasan kemarahan Cincin, tapi alih-alih menjelaskan dan meluruskannya, dia malah cuma diam, membiarkan Cincin salah paham dan terus membencinya. Di tempat lain, Chow Mu yang sedang menyetir malah ceroboh dan terlambat menyadari pesepeda yang lewat di depannya. Dia sontak mengerem mendadak, tapi tetap saja mobilnya menabrak si pesepeda dan melukai kakinya. Chow Mu bergegas membawanya ke rumah sakit, namun karena dia buru-buru harus kembali ke pekerjaannya, Chow Mu akhirnya cuma memberikan nomor teleponnya dan jam tangan mewahnya pada si pesepeda sebagai jaminan, meyakinkannya bahwa dia pasti akan bertanggung jawab sepenuhnya dan akan kembali 2 jam lagi. Dia bahkan meminta bantuan Dr. Zhou untuk membantu pemeriksaan si pesepeda bernama Chen Jiajun itu. Ini pekerjaan penting, makanya Chow Mu buru-buru banget, yaitu rapat tender antara kedua perusahaan untuk mempresentasikan masing-masing proyek pada calon investor mereka, yaitu Xingqi. Prestasinya Min Hui sebenarnya tidak masalah, tapi Cincin masih dendam, sengaja cari-cari kesalahan presentasinya Min Hui, tapi Min Hui tak gentar dan mampu membalas segala serangan dan pertanyaan Cincin dengan cerdas, hingga Cincin tak bisa lagi mendebatkannya dan cuma bisa mendengus kesal. Sedangkan saat perusahaan Guangzhou prestasi, Cincin sama sekali tidak menanyakan apapun. Itu membuat Lin Xiyue, direktur penanggung jawab proyek perusahaan Guangzhou sekaligus selingkuhannya Cheng Qirang, menjadi kepedean dan yakin banget kalau perusahaannya pasti akan menang tender. Usai rapat, Chow Mu bergegas kembali ke rumah sakit dan mendapati Chen Jiajun lagi tidur. Chow Mu seketika terpesona padanya. Tepat saat dia mendekatkan wajahnya untuk mengagumi ketampanan Jiajun, pria itu mendadak bangun yang sontak saja membuat Chow Mu langsung menjauh dengan malu dan canggung. Dia tetap ceria terlepas dari insiden ini. Dia bahkan setia menunggu Chow Mu kembali dan menjaga jam tangannya Chow Mu dengan baik. Namun karena dia harus dirawat di rumah sakit dadakan, jadi dia butuh bantuan Chow Mu untuk mengembalikan beberapa barangnya dari rumah. Chow Mu dengan senang hati membantunya. Namun sepertinya dia hidup sendirian dan itu membuat Chow Mu khawatir tidak ada yang menjaga Jiajun dengan kondisinya yang sekarang. Dalam perjalanan kembali, Hadir mendadak khawatir saat melihat Cincin tampak kesakitan. Dia khawatir kalau Cincin kena hipoglikemia, karena biasanya inilah efek pasca operasi, makanya dia menawarkan membelikan coklat untuknya. Tapi Cincin memutuskan untuk mampir ke minimarket terdekat untuk membelikannya sendiri. Tanpa dia ketahui, Min Hui kebetulan ada di
di sana bersama putranya. Tepat saat itu juga Minhui ditelepon Dr. Zhou. Karena sinyalnya kurang bagus, jadi dia memutuskan keluar sebentar dan meninggalkan Chuan sendirian di dalam. Saat inilah Chuan melihat Cincin dan langsung menembaknya dengan pistol mainan. Balas dendam karena Cincin jahat sama Papa Zhou-nya. Sontak saja Cincin langsung mengambil pistol mainan terdekat dan balas menembak Chuan. Dan jadilah mereka main perang-perangan dengan riang gembira. Sampai akhirnya Chuan kalah karena kehabisan peluru. Tapi Chuan dengan gigi menolak mengaku kalah. Mominya bilang kalau dia adalah pahlawan super. Chuan bahkan langsung memperlihatkan holter jantung yang terpasang di dadanya seperti arc reaktornya Iron Man. Cincin tercengang menyadari Chuan menderita penyakit jantung dan sudah melakukan operasi jantung di usia semuda ini. Fakta ini sontak membuatnya berubah prihatin pada Chuan. Akhirnya Cincin memutuskan untuk mengalah pada Chuan dan mengakui bahwa Chuan memang pahlawan super. Chuan juga akhirnya memaafkan karena sudah menindas Papa Zhou. Namun dari pembicaraan mereka akhirnya Cincin mengetahui Zhou bukanlah ayah dari Chuan. Karena Chuan bilang jika ayahnya pergi ke tempat yang sangat jauh. Chuan yakin kalau itu maksudnya adalah ayahnya sudah meninggal dunia. Jelas saja semua fakta tentang Chuan ini membuat Cincin mendadak jadi curiga bahwa jangan-jangan Chuan adalah anaknya. Dia langsung mencoba menanyakan ulang tahunnya Chuan. Tapi bahkan sebelum Chuan sempat menjawab, Minhui sempat mendengarkan ekor pembicaraan mereka. Sontak panik dan buru-buru membawa Chuan pergi. Cincin sontak mengejarnya untuk menuntut jawaban tentang ulang tahun Chuan. Tapi Minhui terus berusaha melawannya dan menolak menjawab. Namun Minhui akhirnya terbantu dengan kedatangan Dr. Zhou yang langsung mendorong Cincin. Minhui tak ingin Cincin mengetahui hubungannya dengan Chuan. Jadi Minhui dengan sengaja berbohong bahwa ulang tahunnya Chuan masih 6 bulan lagi, membuat umurnya menjadi terlalu muda untuk dikatakan kalau semisal itu anaknya Cincin. Chuan dengan polosnya hampir mau membenarkan perkataan ibunya yang bohong itu, tapi Minhui dengan cepat memotongnya. Bersikeras mengingatkan Chuan bahwa ulang tahunnya masih 6 bulan lagi, dia menegaskan bahwa Chuan tidak ada hubungan dengan Cincin lalu bergegas pergi, membawa Chuan kembali ke rumah sakit. Dr. Zhou yang sedari tadi curiga dengan pembicaraan kedua orang itu langsung terang-terangan menanyakannya. Minhui pun berterus terang mengakui tentang siapa Cincin dan hubungannya dengan Chuan. Sebenarnya saat dulu mengetahui dirinya hamil, Minhui sempat berniat untuk menggugurkannya. Namun dokter tidak menyarankannya karena sepertinya saat itu usia kandungannya sudah lebih dari 3 bulan. Jadi terlalu berisiko jika dilakukan aborsi. Minhui akhirnya berubah pikiran dan tetap melahirkannya tanpa sepengetahuan Cincin. Namun setelah melahirkannya, dia baru mengetahui bahwa putranya ternyata mengidap penyakit jantung bawaan dari ayahnya. Selanjutnya, hasil tender pun akhirnya keluar, tapi tak terduga ternyata Miss kalah. Sontak saja itu membuat Ding Yifeng, si cowok mesum itu, sinis menyindir Minhui. Tidak terima, Minhui sontak balas mengatai ketidakbecusan Yifeng dalam menangani proyeknya sendiri. Minhui tidak terima dengan kekalahannya ini, jadi dia langsung pergi menemui Cincin untuk meminta penjelasan. Padahal sebenarnya Cincin sendiri baru tahu karena dia menyerahkan pemilihan tender ini pada pihak rumah sakit Jiaren sepenuhnya. Namun alih-alih bicara baik-baik, Cincin malah tidak menjelaskan apapun sehingga membuat Minhui semakin salah paham. Minhui tidak menerima proyeknya, kalah dari proyeknya perusahaan Guangzhou. Padahal jelas-jelas proyek perusahaan Guangzhou adalah produk setengah jadi. Sistem yang dipresentasikan perusahaan Guangzhou sama sekali bukan sistem yang matang. Dia tidak terima Cincin berprasangka buruk terhadap proyek Miss hanya karena Cincin punya dendam padanya. Karena itulah dia bersedia mundur asalkan Cincin bersedia memberi proyek Miss kesempatan. Tentu saja sebenarnya dia tidak rela mundur. Namun proyek ini bukan cuma miliknya seorang. Ini adalah hasil kerja keras tim. Dia tidak ingin usaha semua orang menjadi sia-sia. Cincin lalu pergi ke bar untuk bertemu dengan Cirang dan selingkuhannya untuk merayakan kemenangan mereka. Namun terlepas dari sikap kasarnya pada Minhui, sebenarnya Cincin agak curiga dengan hasil pemungutan suara untuk tender ini. Sejak awal Lin Xiyue memang sangat percaya diri kalau dia pasti akan menang. Bar ini saja sudah dia booking sejak 3 hari sebelumnya. Saat Xinxi terang-terangan mempertanyakan masalah booking bar ini, kedua orang itu tampak jelas gugup dan canggung, dan Cirang buru-buru cari-cari alasan. Cincin pura-pura mempercayainya saja, tapi kemudian dia pura-pura mengeluhkan masalah kesulitannya pengelolaan organisasi rumah sakit Jiaren, dan keluhannya berhasil memancing Lin Xiyue untuk mengakui kalau dia sangat memahami seluk-beluk rumah sakit Jiaren luar dan dalam.
mencurigakan ya gengs. Shinji dan Hardy pun langsung diam-diam menyelidiki perkara ini. Keesokan harinya, Minhui diam-diam membuntuti Dekan Pu dan istrinya. Namun saat dia tengah mengintip mereka, tiba-tiba saja ada orang menepuknya dari belakang. Refleks saja Minhui langsung memelintir orang itu, tapi ternyata dia cuma Shinji. Kibat memelintir Shinji, bajunya Minhui jadi sobek. Shinji dengan manisnya memberikan jasnya untuk menutupi Minhui. Ya, walaupun dia melakukannya dengan muka cemberut. Mereka berdua sama-sama tidak mau saling jujur tentang alasan mereka berada di tempat ini. Tapi sebenarnya mereka memiliki tujuan yang sama dan sama-sama menyadari ada yang aneh dari Dekan Pu. Setelah menyelidiki, mereka mengetahui bahwa Dekan Pu dan istrinya hari ini pergi membeli sebuah apartemen mewah yang harganya seharusnya di atas kemampuan ekonomi mereka, bahkan secara kontan. Hardy menyelidiki kartu-kartu pemungutan suara dan mengeceknya ke beberapa ahli analisa tulisan tangan dan mendapati fakta bahwa beberapa kartu pemungutan suara ini ditulis oleh orang yang sama. Shinji paling curiga dengan Lin Xiyue karena kejadian di bar tadi. Sudah jelas kalau mereka pasti menyuap Dekan Pu. Shinji tidak punya bukti untuk dugaannya ini. Namun alih-alih menyuruh Hardy untuk menyelidikinya, dia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Keesokan harinya, Minhui diam-diam membuntuti Dekan Pu keliling mall, mulai dari showroom mobil mewah sampai ke toko baju. Saat Dekan Pu masuk kamar pas, Minhui langsung menempelkan telinganya di pintu dan menguping Dekan Pu sedang menelepon Lin Xiyue. Tiba-tiba saja pintu terbuka, tapi untungnya ada orang yang mendadak menarik Minhui ke kamar sebelah sebelum Dekan Pu sempat melihatnya, dan Minhui berakhir dalam dekapan orang itu dengan bibirnya nempel ke kemeja putihnya yang ternyata adalah Shinji. Setelah Dekan Pu keluar dari toko itu, Minhui langsung mengonfrontasi Shinji yang curiga juga dengan Dekan Pu. Bukankah Shinji mendukung proyek perusahaan Guangzhou? Shinji menyangkal. Minhui terkejut, jadi Shinji mendukung proyek MIS. Tapi kenapa Shinji menolak menjawab dan berniat pergi? Namun akhirnya Minhui mengusulkan agar mereka bekerja sama saja. Penyelidikan masalah ini bukan hanya demi kebaikan proyek MIS, tapi juga demi kebaikan perusahaan Blue Jay. Minhui tahu betul orang seperti apa Lin Xiyue. Itu karena dulu dia magang di perusahaan Guangzhou bersama Xiyue. Selain itu, ini pertama kalinya Shinji mengikuti tender di kota Bincheng. Shinji pasti tidak ingin nama baik perusahaannya tercoreng karena masalah ini. Iya kan? Shinji awalnya sengaja ngotot menolak sambil dengan sengaja mengungkit-ungkit dosa Minhui padanya dulu. Tapi pada akhirnya dia setuju juga. Cao Mu datang ke rumah sakit untuk mengunjungi Jia Jun, tapi malah mendapatinya sedang melatih otot seorang pasien lain dan otomatis membuat para perawat wanita kesemsem. Bukan cuma para suster, bahkan Cao Mu pun kesengsem pada ketampanan Junji dan tampak jelas kalau Junji juga tertarik padanya. Keesokan harinya, Shinji dan Minhui bekerja sama membuat jebakan untuk istrinya Dekan Pu dan Lin Xiyue. Minhui mengundang Nyonya Pu ke sebuah restoran dengan alasan seolah dia mau menyuap Dekan Pu. Lalu tak lama kemudian Shinji membawa Lin Xiyue ke ruang privat di restoran yang sama seolah mereka tak sengaja. Lin Xiyue dan Nyonya Pu sontak panik dan gugup banget sehingga mereka tidak bisa berpikir jernih. Begitu Minhui dan Shinji sama-sama pamit sebentar dengan berbagai alasan. Lin Xiyue langsung saja menelpon Nyonya Pu dan mengingatkannya untuk berhati-hati agar tidak sampai membocorkan masalah kesepakatan mereka dengan Dekan Pu pada Minhui. Mereka sama sekali tidak sadar kalau telepon mereka sedang disadap oleh Minhui dan Shinji. Saking senangnya, Shinji dan Minhui tidak menyadari kedekatan mereka dan akhirnya mereka buru-buru menjauh dengan canggung deh. Sekarang mereka hanya butuh bukti transfer suap itu. Bagian yang ini akan Shinji serahkan untuk diselidiki oleh pihak perusahaannya. Sedangkan tentang perusahaan Guangzhou, tentu saja hasil tender akan dianggap tidak sah dan membatalkannya kerjasama. Jelas saja saat Cheng Qirang mengetahui masalah ini, dia langsung murka hingga keceplosan mengatai Lin Xiyue sehingga dia hampir saja menghancurkan hubungan perselingkuhan mereka. Keesokan harinya, Minhui sama sekali tidak kaget saat Cao Mu mengumumkan bahwa rumah sakit Jiaran memiliki proyek MIS. Kemudian malam harinya mereka mengundang Shinji ke restoran untuk merayakannya. Namun suasana yang seharusnya ceria malah berubah jadi dingin sekali gara-gara Shinji yang cemberut terus. Untungnya Cao Mu dengan cepat mengambil
mengambil alih situasi dan menghidupkan suasana dengan mengajak semua orang untuk bersulang. Tapi ujung-ujungnya Chao-mu malah terus-menerus mengajak Shin-chi bersulang, berniat membuatnya mabuk balas dendam atas kesulitan yang Shin-chi berikan pada mereka sebelumnya. Namun itu membuat Min-hui jadi cemas. Dia berniat mau memberitahu Chao-mu tentang kondisi Shin-chi, tapi Chao-mu sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk bicara. Tepat saat itu juga Chao-mu mendapat telepon dari Jia-jun yang mengabarkan bahwa dia sudah boleh pulang besok. Chao-mu senang mendengarnya dan berjanji akan datang untuk menjemputnya besok. Namun saat dia kembali ke meja, dia malah mendapati Min-hui sedang mengajak semua orang minum-minum. Jelas sedang berusaha mengalihkan perhatian semua orang dari Shin-chi agar mereka tidak mengajaknya minum terus. Jelas saja situasi ini membuat Chao-mu bingung dan penasaran dengan hubungan mereka. Gara-gara kebanyakan minum, perut Min-hui jadi sakit sekarang. Shin-chi langsung mengikutinya keluar karena cemas dan menyatakan bahwa dia pasti akan membalas kebaikan Min-hui. Tapi Min-hui yang khawatir mengomeli Shin-chi karena tidak memperhatikan kesehatannya sendiri. Tapi Shin-chi malah sinis mendengar perhatiannya, bersikeras meyakini kalau Min-hui cuma pura-pura peduli padanya, tak percaya kalau Min-hui tulus menolongnya. Karena itulah dia tetap tidak akan memaafkan Min-hui atas penipuan yang Min-hui lakukan padanya dulu. Astaga, Min-hui sampai heran sama dia. Baiklah, teruskanlah kebencianmu. Dengan begitu kau tidak akan bisa melupakanku seumur hidupmu. Ya, memang dia dulu menipu Shin-chi, tapi dia melakukannya agar Shin-chi bertahan hidup. Dia bahkan pernah mengatakan kebenarannya pada Shin-chi, tapi Shin-chi tidak mau mendengarkannya. Terserah kalau Shin-chi tidak percaya padanya. Tapi yang pasti dia tidak punya hutang apapun pada Shin-chi, karena dulu saat Shin-chi sekarat setelah mengetahui kebenarannya. Min-hui lah yang setia menemani Shin-chi di rumah sakit. Setiap hari dia bicara pada Shin-chi, membacakannya buku diari Sutian dengan harapan Shin-chi akan bertahan hidup. Tapi saat tersadar, aku tidak melihatmu, kata Shin-chi. Itu karena kau sendiri yang bilang kalau kau tidak akan mau menemuiku lagi seumur hidup. Shin-chi, kutanya padamu, apa kau sungguh tidak tahu apakah perasaanku padamu ini asli atau palsu? Shin-chi galau, masih meragukan segalanya. Min-hui sudah tidak kuat berdiri lagi sehingga dia langsung menyandarkan kepalanya ke Shin-chi. Namun tepat saat itu juga Chao-mu mendadak muncul. Jadi Shin-chi langsung mendorong Min-hui ke Chao-mu, menyuruhnya membawa Min-hui pulang, lalu dia sendiri pun pergi duluan. Keesokan harinya kontrak dari Blue Jay sudah datang. Min-hui menyuruh Chao-mu tanda tangan, sekaligus menyuruhnya untuk pergi rapat mingguan ke Blue Jay besok. Chao-mu bingung, penanggung jawab proyek kan Min-hui, kenapa malah dia yang harus pergi rapat mingguan? Jelas untuk menghindari Shin-chi. Tapi Min-hui beralasan kalau dia sangat amat sibuk, padahal Chao-mu sendiri kan juga sibuk. Siang harinya dia menepati janjinya menjemput Jia-jun pulang. Namun saat memapa Jia-jun ke sofa, dia tak sengaja oleng dan akhirnya jatuh menimpa Jia-jun. Dan kejadian ini membuat keduanya jadi semakin dekat. Jia-jun mengaku bahwa dia bekerja jadi instruktur renang. Dulunya dia atlet renang, tapi memutuskan pensiun dini karena tidak ada perkembangan. Di salah satu foto di dinding ada foto masa kecil Jia-jun bersama kakak perempuannya. Jia-jun mengaku bahwa dia dan kakak perempuannya sudah terpisah sejak mereka kecil karena mereka yatim piatu. Makanya selama ini dia selalu berusaha mencari keberadaan kakaknya. 2 tahun yang lalu dia baru mengetahui bahwa kakaknya sudah meninggal. Apa mungkin kakak perempuannya adalah Sutian ya? Keesokan harinya dalam rapat mingguan, Shin-chi tampak jelas tidak senang karena Chao-mu yang datang. Jadi dia sengaja membahas masalah teknis proyek yang membuat Chao-mu kebingungan. Maka kemudian Shin-chi menyarankan Chao-mu untuk menyerahkan hal ini pada ahlinya. Dalam artian Min-hui, Chao-mu yang paham izin ke toilet. Padahal dia menelepon dan memaksa Min-hui untuk datang ke Blue Jay sekarang juga. Terpaksalah Min-hui harus bergegas datang ke sana dan beralasan pada Shin-chi bahwa dia tadi sedang menangani proyek lain. Sepertinya Bu Min punya proyek lain yang lebih penting daripada Miss. Jika tidak, kau pasti akan menghadiri rapat mingguan ini, sindir Shin-chi. Namun bahkan sebelum mereka sempat membahas apapun, Min-hui tiba-tiba mendapatkan telepon dari rumah sakit. Min-hui langsung panik memohon pada Shin-chi untuk membiarkannya pergi karena anaknya membutuhkannya di rumah sakit. Shin-chi mengizinkannya pergi. Bahkan dia sendiri
sendiri juga mencemaskan Chuan Chuan. Ternyata tadi Chuan Chuan diejek teman-temannya di sekolah gara-gara holter monitor jantungnya. Makanya sekarang dia kekeh menolak memakai alat itu lagi. Bujukan tentang Iron Man sama sekali tidak mempan. Dia sudah tahu kalau mereka para orang dewasa cuma membohonginya. Min Hui membujuknya untuk memakainya lagi dengan janji bahwa dia tidak akan mengembalikan Chuan Chuan ke sekolah lagi hari ini agar tidak dilihat teman-temannya lagi. Bujukan ibunya inilah yang akhirnya berhasil membuat Chuan Chuan mau memakai alat itu lagi. Usai rapat, Hardy yang sangat amat memahami bosnya itu tahu betul kalau si bos sedang gelisah mencemaskan Chuan Chuan tapi terlalu gengsi untuk mengatakannya. Maka Hardy sendiri yang kemudian berinisiatif mengajak Shinji untuk pergi ke rumah sakit dengan alasan bahwa mereka harus menunjukkan tata krama mereka pada partner kerja baru mereka. Sesampainya di rumah sakit, dia malah mendapati Chuan Chuan termenung sedih seorang diri di taman. Chuan Chuan langsung semeringah begitu melihat papa cantik, tapi sedetik kemudian dia ingat peringatan mominya untuk tidak sembarangan memanggil Shinji sebagai papa cantik. Apalagi Shinji juga menindas mominya. Namun begitu Shinji meminta maaf setulus hati Chuan Chuan seketika luluh dan langsung memaafkannya. Awalnya dia menolak memberitahukan apa masalah yang membuatnya sedih. Namun Chuan Chuan pun akhirnya mengaku bahwa dia dibohongi oleh Mommy dan Papa Joe yang menyuruhnya untuk memakai alat di dadanya dengan alasan kalau dia adalah Iron Man. Makanya dia diejek oleh teman-temannya di sekolah. Ceritanya sontak membuat Shinji jadi teringat masa kecilnya yang juga pernah mengalami pengalaman yang sama persis. Tak ingin Chuan Chuan bersedih terus, maka saat itu juga Shinji langsung punya ide untuk menghibur Chuan Chuan dengan membuatkan sesuatu yang terlihat seperti arc reaktornya Iron Man yang bisa Chuan Chuan pamerkan ke teman-teman sekolahnya besok. Dia meyakinkan bahwa dengan alat ini teman-temannya Chuan Chuan pasti akan percaya kalau dia adalah Iron Man. Chuan Chuan pun senang. Wah, dia pasti akan menjadi ayah yang baik dan penyayang seandainya dia mengetahui kebenarannya ya. Setelah itu Chuan Chuan memberitahukan namanya dan minta balik saat itu. Khawatir kalau maminya mencarinya. Dan benar saja. Begitu mereka tiba di lobi, mereka bertemu dengan Min Hui dan Dr. Zhao yang panik mencarinya. Saking cemasnya, Min Hui refleks mengomeli Chuan Chuan. Namun hatinya seketika luluh saat Shinji menjelaskan bahwa Chuan Chuan bermain bersamanya tadi. Apalagi saat Chuan Chuan sedang bangga memamerkan alat energi jantung baru yang dibuatkan Shinji untuknya. Kemudian berkat alat baru buatan Shinji itu, Chuan Chuan langsung berubah jadi primadona di sekolahnya. Teman-teman yang kemarin mengejeknya sekarang berubah terkagum-kagum padanya. Chuan Chuan pun bahagia. Bu guru merekam momen ini lalu mengirimkannya pada Min Hui. Min Hui sendiri sedang menemui Shinji saat dia menerima video itu. Walaupun rada gengsi, tapi akhirnya dia setulus hati mengucap terima kasih alat energi jantung yang Shinji buatkan untuk Chuan Chuan. Shinji tentu saja senang, tapi dia tetap berakting sok cool. Selain itu, Shinji mengaku bahwa dia sudah memikirkan ucapan Min Hui malam itu. Dia akui bahwa mereka sudah menyia-nyiakan waktu 5 tahun karena kesalahan masing-masing. Terlepas dari kebohongan Min Hui di masa lalu, entah Min Hui sengaja atau tidak, tapi Shinji akui bahwa Min Hui lah yang selalu menemaninya di masa-masa sulitnya. Min Hui kembali meminta maaf dengan tulus dan Shinji akhirnya menerima maaf itu. Dia juga berkata bersedia melupakan masa lalu dan mulai hari ini dendam di antara kita terhapuskan serta berhubungan dengan baik sebagai partner kerja. Min Hui pun senang. Selanjutnya Hardy membelikan helm Iron Man untuk bosnya untuk dihadiahkan kepada Chuan Chuan. Setiap kali melihat anak itu, Shinji selalu teringat akan dirinya semasa kecil dulu. Chuan Chuan sangat persis sepertinya anak yang pemberani. Melihat Anda membicarakannya seperti ini, orang lain pasti akan mengira dia anak Anda, komentar Hardy. Hal itu sontak membuat Shinji merasa aneh dan memikirkan sebuah ide. Chuan Chuan merasa sangat senang saat menerima hadiah keren itu dan langsung memamerkannya ke teman-temannya dengan bangga. Tak lama kemudian, Min Hui sedang sibuk kerja saat tiba-tiba dia mendapat telepon dari bu guru yang mengabarkan bahwa Chuan Chuan terluka dan masuk rumah sakit. Oh my god, Min Hui sontak panik bergegas pergi ke IGD, tapi malah mendapati Shinji ada di sana. Lalu kemudian Hardy keluar dari ruang IGD dan mengabarkan bahwa Chuan Chuan butuh transfusi darah golongan darah O, tapi bank darah kehabisan pasokan. Min Hui jelas tidak bisa karena golongan darahnya berbeda. Shinji langsung berinisiatif
berinisiatif mau mendonorkan darahnya karena dia juga golongan darah O. Tapi Minhui sontak panik menghentikannya. Mereka jadi saling ngotot hingga akhirnya Minhui keceplosan. Ayah kandung tidak boleh donor darah. Akhirnya kebenaran terungkap juga. Namun tepat saat itu juga Minhui ditelepon bu guru yang mengabarkan bahwa Chuan sudah selesai diobati dari rumah sakit. Hah? Bukankah Chuan di IGD dan butuh transfusi darah? Minhui pun bingung. Bu guru menyangkal Chuan cuma terjatuh dan lukanya tidak parah. Jadi ternyata ini sandiwara yang dilakukan Xinqi untuk memancing kebenaran tentang ayah kandungnya Chuan. Dia curiga karena waktu mau membayar tagihan rumah sakit tadi, dia melihat informasi Chuan yang menyatakan kalau dia berusia 4 tahun. Jelas cukup umur kalau itu anaknya Xinqi. Jelas saja sekarang dia jadi marah pada Minhui karena merasa ditipu lagi oleh Minhui. Dia tidak terima Minhui menyembunyikan masalah ini darinya dan melahirkan anaknya tanpa sepengetahuannya dan tanpa seizinnya. Minhui juga jadi kesal padanya. Dia tidak memberitahukan Xinqi karena dia baru mengetahui dirinya hamil setelah usia kandungannya 3 bulan. Waktu itu mereka sudah terpisah. Xinqi sendiri yang bilang kalau Xinqi tidak mau bertemu dengannya lagi seumur hidup. Jika dia memberitahu tentang kehamilannya, sudah pasti Xinqi tidak ingin dia melahirkan anak itu. Minhui adalah ibunya, jadi dia punya hak penuh untuk melahirkan atau tidak melahirkannya tanpa izin dari siapapun termasuk Xinqi. Kenapa juga Xinqi marah? Lagian kan dia tidak pernah meminta pertanggungjawaban Xinqi. Jadi sebaiknya Xinqi anggap saja segalanya tak pernah terjadi dan Chuan tak pernah ada. Jelas Xinqi tidak bisa melakukan itu. Bagaimana bisa dia menganggap segalanya tak ada saat Chuan ada di hadapannya? Lalu kau mau apa? Mau merampasnya dariku? Tentu saja tidak, jawab Xinqi. Tapi tetap saja Xinqi masih kesal dengan perbuatan Minhui yang merahasiakan masalah ini darinya dan langsung melampiaskannya dengan ngomel-ngomel ke Hardy. Bukan berarti dia marah karena punya anak, tapi marah karena selama beberapa tahun ini tidak pernah tahu kalau dia ternyata sudah punya anak. Dia kan bapaknya, dia berhak untuk tahu dong. Dulu dia tidak pernah memikirkan masalah semacam ini, tapi sekarang memikirkan dirinya punya anak, darah dagingnya sendiri yang wajahnya mirip banget sama dia, rasanya sungguh menakjubkan. Xinqi pun ingin membelikan hadiah untuk Chuan besok dan menyuruh Hardy untuk menemaninya ke mall. Saking senangnya, Xinqi tidak sabaran ingin mendengar putrinya memanggilnya papa. Bahkan saking antusiasnya, kepalanya tak sengaja terantuk punggung sofa, sakit tapi tidak apa-apa. Xinqi lagi bahagia banget soalnya. Keesokan harinya, Xinqi memanggil pengacara untuk mendiskusikan masalah anaknya. Tapi bukan berarti dia mau merebut hak asuh anaknya dari Minhui. Dia hanya ingin lebih dekat dengan anaknya, tapi khawatir ibunya anaknya akan menghalanginya. Pengacara menyarankannya untuk mempererat hubungannya dengan anaknya dulu. Jika hubungan ayah anak mereka baik, maka sang ibu pasti tidak akan menyulitkan Xinqi demi kebaikan anak mereka. Hardy diam-diam menguping percakapan mereka ini. Lalu tanpa sepengetahuan Xinqi, dia melaporkan masalah ini ke ketua dewan. Siapa ya si ketua dewan ini? Sampai peduli banget sama Xinqi. Selanjutnya, Chen Jiajun senang banget saat melihat Cao Mu datang mengunjunginya lagi. Tapi dia terlalu antusias ingin menyambutnya sehingga dia nekat melompat turun tangga. Tapi malah terpeleset dan jadilah dia cedera lebih parah. Dan keesokan harinya saat Cao Mu datang lagi, dia mendapati Jiajun bukan cuma patah kaki tapi juga patah tangan. Jiajun mengaku kalau dia habis jatuh lagi kemarin. Cao Mu jadi tambah khawatir takut cederanya Jiajun jadi lebih parah. Karena itulah dia tiba-tiba punya ide untuk mengajak Jiajun tinggal bersamanya di rumahnya. Waduh, nekat amat ya. Dia bahkan langsung membawa Jiajun pulang ke rumahnya malam itu juga. Rumahnya besar dan mewah tapi berantakan, sangat bertolak belakang dari rumahnya Jiajun. Selanjutnya, ada seorang wanita yang super duper heboh banget menolak diobati karena takut sakit, padahal cuma luka ringan di kaki. Namanya adalah Yo Jijo. Dokter UGD sampai frustasi menghadapinya. Namun saat Dokter Zhou muncul, si pasien langsung kesemsem dan jatuh cinta pada pandangan pertama padanya. Apalagi sikap Dokter Zhou yang penyabar dan lembut sekali pada pasien sehingga dia langsung mau diobati sama Dokter Zhou. Usai diobati, si pasien langsung antusias terang-terangan mengejar Dokter Zhou dengan meminta WeChat-nya Dokter Zhou tapi ditolak. Selanjutnya, Minhui yang capek baru saja pulang kerja. Namun saat dia membuka pintu, malah kaget mendapati Xinqi ada di dalam rumahnya, plus beberapa koper dan sedang asyik bermain prosotan dengan Chuan. Mereka bahkan pakai baju kembaran ayah
anak. Jelas saja Min Hui marah, apa-apaan ini? Jelasin semuanya. Sinci sontak menegur Min Hui untuk tidak marah-marah di hadapan anak karena itu tidak baik. Baru setelah itu Min Hui dengan lembut menyuruh Chuan Chuan masuk kamar. Sinci dengan santainya menjelaskan bahwa mulai sekarang dia akan tinggal di sini bersama putranya. Min Hui jelas tidak setuju. Namun Sinci juga ngotot ingin lebih dekat dengan putranya. Mereka pun saling berdebat dan bernegosiasi, namun keduanya sama-sama tidak mau kalah. Alhasil Sinci mengatakan tak peduli sebaik apapun usaha seorang ibu untuk merawat dan membesarkan anaknya seorang diri, tetap saja ada kekosongan dalam hati seorang anak yang tidak memiliki ayah. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh ibu. Min Hui galau. Akhirnya mengusulkan untuk menyerahkan keputusan kepada Chuan Chuan yang sedari tadi menguping. Min Hui bilang, papa cantik ini ingin menumpang di rumah ini untuk beberapa waktu. Apa kau bersedia? Min Hui mencoba mengisyaratkan Chuan Chuan untuk menolak, tapi Sinci juga memberi isyarat pada Chuan Chuan untuk datang padanya. Chuan Chuan bolak-balik menatap mereka dengan kebingungan, hingga akhirnya dia mendatangi Sinci sambil bersorak heboh saking senangnya bisa tinggal serumah dengan papa cantik. Hahaha, Min Hui kalah telak dan jelas kesal. Karena rumah ini cuma ada 2 kamar, jadi Chuan Chuan akan tidur bersama mominya, sedangkan Sinci terpaksa tidur sendiri di kamarnya Chuan Chuan. Kamarnya kecil, kasurnya juga kecil, jadi kalau Sinci tidak terbiasa, sebaiknya dia pulang saja ke rumah besarnya. Namun Sinci tidak pantang menyerah. Namun pada akhirnya Sinci tidak nyaman tidur di situ dan tidak bisa tidur. Tengah malam dia keluar kamar untuk minum sekaligus melihat-lihat rumah dan mendapati satu album foto berisi penuh dengan foto-foto pertumbuhan Chuan Chuan sejak dia bayi. Sinci jadi gemas banget sama putra yang mirip banget sama dirinya ini. Tapi biarpun sudah berusaha melangkah sepelan mungkin, tetap saja suaranya terdengar oleh Min Hui yang juga sama-sama tidak bisa tidur. Min Hui pun langsung keluar kamar untuk mengecek Sinci, tapi tiba-tiba saja Sinci muncul dari perosotan di dalam kegelapan yang jelas saja mengagetkan Min Hui. Keesokan harinya dia hampir saja ketahuan saat Dr. Zhou datang membawakan sarapan. Namun untungnya Min Hui sigap menyembunyikan Sinci lalu cepat-cepat mengusir Dr. Zhou secara halus. Dr. Zhou memberitahu bahwa dia akan mengikuti pelatihan ke luar kota selama beberapa hari. Sinci cemburu, apalagi Chuan Chuan masih memanggil Dr. Zhou sebagai Papa Zhou. Dia tidak terima putranya memanggil pria lain sebagai papa dan langsung memperingatkan Chuan Chuan untuk tidak lagi sembarangan memanggil siapapun sebagai papa. Dia bahkan tidak setuju dengan sarapan pemberian Dr. Zhou. Namun Min Hui tidak terima dengan sikap Sinci yang seenaknya mau mengubah hidup mereka. Karena itulah dia memaksa Sinci untuk membuat kontrak kesepakatan tinggal bersama, termasuk aturan-aturan yang wajib mereka taati. Aturan yang paling penting adalah masalah kerahasiaan. Tidak ada seorang pun yang boleh tahu kalau Sinci tinggal bersama mereka di sini, dan tidak boleh ada yang mengetahui hubungan Sinci dan Chuan Chuan. Jika sampai ada kebocoran tentang masalah kerahasiaan ini, maka saat itu juga Sinci wajib untuk segera pindah dari rumah ini. Sinci setuju, tapi dia menuntut Min Hui untuk jujur memberitahu Chuan Chuan tentang kebenaran hubungannya ayah dan anak mereka. Namun bahkan sebelum Min Hui sempat mengucapkan apapun, Chuan Chuan yang sedari tadi mendengarkan percakapan mereka sudah mengetahui kalau Sinci adalah ayah kandungnya. Sinci sontak girang mendengarnya dan meminta memanggilnya papa. Tapi si anak pintar Chuan Chuan memperhatikan kalau mominya pasti tidak suka kalau dia memanggil Sinci sebagai papa. Karena itulah dia memanggil namanya langsung saja, Sinci. Haha. Jelas saja Sinci langsung cemburu, tapi sedetik kemudian Chuan Chuan mendadak jejeritan heboh memeluk papanya saking senangnya karena akhirnya dia punya papa. Hahaha. Min Hui kesal karena terkhianati oleh anaknya sendiri. Terpaksalah Min Hui harus kerepotan memasak sarapan. Masalahnya dia tidak pandai memasak dan jadilah makanan mereka agak-agak gosong. Malam harinya Sinci protes lagi gara-gara pemanas airnya Min Hui dia kira rusak. Padahal menurut Min Hui bukan rusak, tapi tangki air panasnya habis. Ini bukan daerah kelas atas yang punya air panas 24 jam. Kalau Sinci merasa ini merepotkan, sebaiknya dia pulang saja, ujar Min Hui. Tak peduli, biarpun keesokan harinya dia jadi masuk angin dan flu gara-gara harus mandi air dingin, tapi Sinci ngotot menolak pulang. Hardy jadi cemas dan mengusulkannya untuk ke rumah sakit saja, tapi Sinci menolak. Keesokan harinya Min Hui terburu-buru banget karena ada rapat. Saking repotnya dia meminta bantuan Chuan Chuan untuk memasukkan laptopnya ke tas. Chuan Chuan pun memasukkan laptop yang terletak paling dekat dengan tasnya Min Hui. Lalu tak lama kemudian Sinci juga memasukkan
mengambilkan laptop kedua yang bentuk dan warnanya sama persis, yang juga terletak di meja yang sama ke dalam tasnya sendiri. Dia ingin mengantarkan Chon-Chon ke sekolah pakai sepeda motor Sespan. Namun Shinji mencegah mereka karena berbahaya, jadi dia menyarankan pakai mobilnya saja. Karena hal itu, Mommy dan Papa Chon-Chon debat lagi. Bahkan tarik-tarikan Chon-Chon kayak tarik tambang, sampai Chon-Chon protes. Tapi tetap saja kedua orang itu tidak ada yang mau mengalah. Namun akhirnya Minho yang mengalah dan jadilah mereka pergi naik mobilnya Shinji. Shinji bahkan sudah menyiapkan kursi khusus anak di mobilnya, plus sarapan khusus dengan berbagai bentuk lucu-lucu. Rasanya juga enak, makanya Chon-Chon langsung suka. Berhubung anaknya senang, akhirnya dia diam saja dan mengalah. Namun saat mereka memulai rapat dan sama-sama membuka laptop masing-masing, mereka baru sadar kalau laptop mereka tertukar. Sontak saja keduanya sama-sama menutup laptop sebelum yang lain melihat wallpaper laptop mereka, dan tidak mungkin juga melakukan pertukaran di hadapan banyak orang. Bisa ketahuan kalau mereka tinggal serumah. Namun untungnya biarpun tanpa melihat data-data dari laptop, Minhui tetap bisa presentasi dengan lancar tanpa celah. Wah, keren ya, papanya Chon-Chon kagum padanya. Usai rapat, Shinji sedang memandangi wallpaper laptopnya Minhui sambil senyum-senyum. Minhui yang ingin menukar laptop mendadak muncul tanpa suara, yang jelas saja mengagetkannya. Ujung-ujungnya mereka jadi saling menyalahkan satu sama lain masalah laptop. Bukan cuma Minhui doang sih, Hardy juga suka mendadak muncul tanpa suara. Segalanya bikin Shinji emosi, apalagi dia masih flu gara-gara mandi air dingin. Tapi tiba-tiba Shinji mendadak punya ide bagus. Saat Minhui pulang, dia sontak emosi gara-gara mendapati Shinji merenovasi kamarnya Chon-Chon tanpa seizinnya. Namun Chon-Chon senang banget dengan kamar barunya, apalagi mainannya tambah banyak. Minhui yang tidak senang bukan cuma ini saja, Shinji bahkan mengganti mesin pemanas airnya dengan mesin yang lebih canggih, dan juga membeli mesin kopi baru. Minhui tidak suka dan tidak terima segala perabotan rumahnya diganti tanpa izin. Jadilah kedua orang bertengkar heboh lagi, sampai saat Chon-Chon mendadak menyela mereka dan bertanya dengan ketakutan, "Apa kalian sedang bertengkar?" Mengerikan sekali. Canggung Mommy dan Papa sontak kompak berbohong menyangkal, berusaha meyakinkannya bahwa mereka cuma ngobrol. Si pintar Chon-Chon jelas tak percaya, mana ada orang ngobrol dengan suara sekeras itu. Selain itu, para orang tua teman-temannya di sekolah biasanya kalau ngobrol selalu bergandengan tangan. Papa dan Mommy sontak bergandengan tangan. Namun Chon-Chon tidak puas, soalnya papanya temannya di sekolah juga biasanya memeluk Mominya. Mommy canggung tak ingin melakukannya, tapi Papa sontak merangkul Mommy biar Chon-Chon senang. Baiklah, Chon-Chon pun puas dan dengan gaya dewasanya menasihati mereka untuk tidak bertengkar lagi. Haha, yang kecil lebih dewasa daripada orang gede ya, gengs. Namun begitu Chon-Chon masuk kamar, mereka sontak saling melepaskan diri dengan kesal, tidak sadar kalau Chon-Chon sedang mengintip mereka dengan frustasi. Selanjutnya, saat Chaomu baru pulang kerja dan langsung kaget mendapati rumahnya sudah bersih dan rapi berkat Jiajun. Jiajun juga sudah menyiapkan sarang burung walet untuk Chaomu karena ini bagus untuk wanita, dan dengan senang hati menyuapi Chaomu. Malam ini Chon-Chon tidur sama papanya. Mereka bahkan pakai piyama kembaran. Usai puas bermain Iron Man bersama putranya, Shinji melihat bekas jahitan operasi di dada Chon-Chon yang membuatnya jadi sedih memikirkan putranya harus menderita di usia semuda ini. Namun di sisi lain juga sangat amat bahagia karena memiliki seorang putra. Papa akan menemani semua yang ingin kau lakukan. Tak lupa Chon-Chon juga ingin ibunya ikut. Shinji pun setuju. Keesokan paginya saat Minhui baru keluar kamar, dia mendapati ayah dan anak itu sedang sarapan dengan buru-buru. Chon-Chon dengan polosnya keceplosan kalau mereka berdua mau pergi main seharian mumpung hari libur. Minhui jelas tidak senang mendengar Shinji mau membawa Chon-Chon main tanpa izinnya, tapi pada akhirnya dia mengalah dan mengizinkan mereka pergi. Jadilah Shinji bersenang-senang memanjakan putranya sepanjang hari dengan membelikannya banyak sekali snack, mainan baru, dan baju-baju kembaran ayah dan anak. Apapun yang Chon-Chon inginkan, Shinji belikan semuanya. Tidak ada kontrol sama sekali. Saat mereka pulang dan tak lama kemudian, Minhui kaget melihat banyaknya barang yang mereka beli. Shinji malah dengan santainya berkata kalau ini semua tidak seberapa. Sebenarnya masih banyak barang yang Chon-Chon inginkan tapi belum terbeli. Tapi Minhui jelas tidak senang dengan semua ini. Minhui tidak suka dengan segala perubahan yang Shinji bawa ke dalam hidup mereka ini. Shinji sama sekali tidak merasa dirinya salah, malah balas mengkritik cara asuhannya Minhui yang menurutnya tidak bisa memberikan kehidupan terbaik untuk Chon-Chon. Minhui tidak setuju, Chon-Chon kan tidak menderita. Dia tidak butuh segala kemewahan ini. Selain itu, jika Chon-Chon menjadi terbiasa dengan terlalu dimanja seperti ini, lalu bagaimana setelah Shinji pergi?
pergi nanti. Oh jelas tidak dong, Shinji menyatakan bahwa dia berjanji akan selalu menemani Chonchon. Asalkan Minhui menyetujui dia membawa Chonchon tinggal bersamanya, maka dia akan segera memboyong Chonchon tinggal di rumahnya. Jelas Minhui tidak akan pernah mengizinkan. Chonchon yang sedari tadi sedih mendengar pertengkaran mereka berusaha menengahi mereka. Dia hanya ingin mereka bertiga hidup bahagia bersama. Shinji menyetujuinya dengan mudah, tapi Minhui diam saja dengan galau. Di kantor, Minhui bahkan jadi tidak fokus kerja gara-gara memikirkan masalah ini terus. Dan juga Chonchon lebih membela Shinji. Minhui pikir kalau Shinji nganggur banget karena selalu punya banyak waktu untuk bermain dengan anaknya. Namun yang tak disangkanya, usai Chonchon tidur, dia mendapati Shinji lagi melakukan konversi video dengan klien. Namun di tengah meeting, laptopnya Shinji mendadak bermasalah. Shinji jadi kesal padahal ini meeting penting. Minhui langsung berinisiatif membantu memperbaiki laptopnya Shinji dan menyuruh Shinji melanjutkan meetingnya pakai ponselnya dulu. Minhui berhasil memperbaikinya dengan cepat. Kebetulan saat itu juga ada benda yang jatuh. Refleks keduanya membungkuk untuk mengambilnya. Otomatis saling pandang dalam jarak yang begitu dekat. Dan sontak saja keduanya sama-sama jadi canggung dan gugup karenanya. Shinji kemudian jujur mengakui bahwa dia sempat marah saat pertama kali mengetahui bahwa Minhui nekat melahirkan anak yang sudah pasti akan mengidap penyakit jantung yang menurun darinya. Akibatnya Chonchon jadi harus menderita dan melakukan operasi yang begitu menyakitkan di usia semuda ini. Minhui mengerti hal itu, namun dia juga tidak tega jika harus menggugurkan kandungannya, di mana dia bisa merasakan ada nyawa yang tumbuh, bahkan merasakan detak jantungnya. Karena hal ini Shinji berterima kasih dan telah membuatnya memiliki keluarga kandung di dunia ini dan membuatkanku tidak sendiri lagi. Shinji tahu kalau dia tidak mungkin tinggal di rumah ini selamanya. Dia hanya ingin memiliki lebih banyak waktu menemani Chonchon. Tidak masalah biarpun dia harus menderita demi Chonchon. Shinji bertemu dengan Chang Qirang yang mengajaknya bertemu untuk meminta maaf atas insiden kecurangan pemungutan suara. Tapi si brengsek ini mengklaim kalau dia tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa dengan cara menyalahkan Lin Xiyue sepenuhnya. Tentu saja tujuan utamanya bukan sekedar meminta maaf, melainkan untuk mempresentasikan proyek lain pada Shinji. Kali ini proyek program skinning di Nitu Morganas. Shinji membaca laporan proyeknya dan langsung bisa melihat potensi dari proyek ini. Namun saat Shinji menanyakan syarat, Chang Qirang dengan angkuhnya mengajukan syarat untuk bekerja sama selama 10 tahun ke depan. Tapi tentu saja syarat ini terlalu berat dan meragukan. Jadi untuk sekarang ini dia akan mempertimbangkannya dulu. Pada saat yang bersamaan, Minho dan Chamu juga berada di sebuah restoran yang sama untuk menyambut asisten barunya Ding Yifeng dari divisi pertama. Tapi entah mengapa mereka berdua juga diundang. Tapi bahkan baru hari pertama saja, Ding Yifeng sudah menunjukkan kebrengsekannya pada asisten barunya dan tak peduli walau si asisten baru tampak jelas tak nyaman. Bahkan semakin lama dia semakin kurang ajar. Minhui dan Chamu juga semakin tidak nyaman. Namun saat mereka hendak pergi, mereka malah melihat Ding Yifeng menyentuh paha si asisten baru. Minhui sontak bertindak untuk menyelamatkan si asisten baru. Tapi Ding Yifeng malah ngamuk lalu mulai menghina Minhui dan mengatai Minhui bisa menjadi direktur dengan cara merayu pria. Tepat saat dia mengucapkan semua itu, kebetulan Shinji dan Qirang baru keluar dari ruang privat mereka. Ding Yifeng bahkan mengatai anaknya Minhui sebagai anak haram yang tidak jelas siapa ayah kandungnya. Sontak saja momen ini sekalian dimanfaatkan Qirang untuk menghasut Shinji bahwa Minhui itu wanita murahan yang suka menggoda sembarangan pria. Mereka semua sama sekali tidak sadar betapa murkanya Shinji mendengar semua hinaan ini. Bahkan sebelum Minhui sempat menyiram Yifeng, Shinji mendadak maju menonjok Yifeng sekuat tenaga. Wah, setelah itu langsung pergi dan Minhui buru-buru mengejarnya untuk berterima kasih. Tapi Shinji sontak membentaknya dengan kesal. Tidak terima dengan perbuatan Minhui yang membuat putranya dihina tidak punya ayah. Tapi hatinya seketika agak melunak saat Minhui dengan besar hati mengakui kesalahannya. Tapi tetap saja dia masih kesal pada Yifeng. Minhui meyakinkan bahwa Yifeng cuma lagi mabuk. Dia pasti akan menganggap kejadian ini sebagai kesialan setelah dia sadar dari mabuknya besok. Dipikir-pikir bagus juga punya ayah yang cukup kuat, komentar Minhui. Tiba-tiba terdengar suara Chamu mencari Minhui yang sontak membuat Minhui panik menarik Shinji bersembunyi bersamanya. Chamu belum tahu tentang hubungannya dengan Shinji. Untungnya Chamu cepat kembali setelah gagal menemukan Minhui. Keesokan harinya di kantor, Ding Yifeng baru datang dan langsung marah-marah mengomeli asisten barunya. Minhui yang kebetulan ada di dekat sana langsung mengerjai Yifeng dengan mengirimkan link tautan dengan iming-iming gadis cantik. Si bodoh Yifeng langsung saja mengklik link itu dan sontak saja terdengar kata-kata makian lantang membahas
sederhana yang jelas saja membuat Yifeng jadi malu. Yifeng bahkan tidak bisa memastikannya karena hanya Minhui yang bisa. Hahaha, di direktur Litbang macam apa nih yang gampang tertipu oleh link enggak jelas. Selanjutnya, Minhui mengirimkan sekotak cupcake ke kantornya Shinji sebagai ungkapan terima kasih atas semalam. Hadiah yang sontak membuat Shinji bahagia. Hardy pun senang melihat bosnya bahagia soalnya mukanya Shinji biasanya galak. Minhui menyadari ucapan Shinji tentang berbahayanya motor bagi anak kecil itu ada benarnya. Karena itulah hari ini dia berniat memanggil taksi untuk mengantarkan Xuan ke sekolah. Tapi aku merasa naik sepeda motor itu keren, ujar Xuan. Tanggapannya itu membuat Minhui jadi kepedean kalau Xuan pasti menganggap dia lebih baik daripada Shinji. Makanya saat Shinji datang menjemput mereka, Minhui dengan penuh percaya diri memberitahu Shinji bahwa dia dan Xuan tidak akan naik mobilnya Shinji mulai hari ini. Namun Shinji dengan mudahnya membujuk Xuan dengan mengajak temannya naik mobilnya. Xuan langsung setuju dan langsung naik ke mobilnya Shinji dengan antusias. Minhui dengan penuh harga diri ngotot menolak ikut. Ya sudah, tidak apa-apa. Shinji dan Xuan santai saja pergi meninggalkannya. Bye-bye. Ada-ada aja ya, gengs. Hari ini jadwal uji coba kedua proyek MIS siang harinya saat mereka menuju ke rumah sakit Jiaren. Shinji melihat langit mendung. Dia sadar betul kalau Minhui pasti akan kesulitan mendapatkan taksi. Karena itulah dia langsung menyuruh Hardy untuk buy-on dulu untuk menjemput Minhui. Di tempat tujuan, Minhui memang sedang kesulitan mendapat taksi saat itu. Berhubung waktunya sudah mepet, jadi dia langsung saja naik ke mobilnya Shinji. Tapi tak sengaja Hardy menyetirnya agak kasar saat harus putar balik sehingga Minhui jadi oleng tepat menempel ke Shinji. Kebetulan banget di Yifeng yang kebetulan menyaksikan dari seberang langsung memotret kejadian ini dan hasil potretnya terlihat seolah Minhui lagi mesra sama cowok, tapi wajah cowoknya tidak kelihatan. Keesokan harinya, Minhui kebingungan melihat rekan-rekan kerjanya bersikap aneh terhadapnya. Mereka menggosip diam-diam lalu begitu melihatnya mereka langsung kabur. Untungnya ada teman baiknya Chowmu yang langsung terang-terangan memberitahukannya sembari menunjukkan postingan foto Minhui yang tampak mesra sama cowok yang tidak kelihatan wajahnya di dalam mobil. Pada saat yang bersamaan, Shinji sedang dalam perjalanan ke perusahaan Baian saat dia mengetahui kabar ini dan sontak kesal, mengira kalau Minhui ada hubungan sama cowok lain. Minhui dengan cepat menyelidiki alamat IP orang yang memposting foto itu dan mendapati posisi IP-nya berada di alamat rumahnya Ding Yifeng. Namun tepat saat itu juga Shinji datang dan langsung kesal mengomeli Minhui, menuduh Minhui tidak menghargai perasaan anak sendiri karena skandalnya. Minhui jelas kesal mendengar cecarannya. Minhui langsung saja menunjukkan foto itu dan menyuruh Shinji memperhatikannya dengan baik-baik. Biarpun tidak kelihatan wajahnya dengan jelas, tapi Shinji pasti mengenali sosok orang ini bukan? Memang iya, dan jelas saja Shinji langsung kicap sekarang. Tapi dia penasaran siapa pelakunya. Ding Yifeng aku pasti akan memberinya pelajaran. Di tempat si cowok mesum, Ding Yifeng sedang menyuruh asisten barunya yang bernama Zhou Meimei untuk mengambilkannya pulpen yang jatuh untuk mengintip roknya. Untungnya Minhui datang lalu memaksa Yifeng untuk ikut dengannya menghadap Direktur He, atasan mereka. Minhui dan Chowmu bekerja sama melaporkan perbuatan Ding Yifeng sebagai pelaku penyebar foto dengan menunjukkan bukti alamat IP. Namun tentu saja Ding Yifeng berusaha mengotot menyangkal. Tapi setelah Minhui dengan didukung Direktur He memaksa Yifeng untuk menyerahkan ponselnya ke Minhui, dan Minhui mengancam akan menemukan segala rahasia tersembunyi di ponselnya Yifeng melalui program buatannya. Yifeng seketika ketakutan dan akhirnya mengakui perbuatannya. Minhui langsung menuntut keadilan untuknya. Menurut Yifeng, untuk mengklarifikasi gosip ini sekaligus meminta maaf padanya secara terbuka melalui surat kantor. Jika Yifeng menolak, maka dia akan mengundurkan diri dari Baian. Direktur He jadi galau. Direktur He sadar kalau proyek MIS masih sangat membutuhkan Minhui. Karena itulah dia menyuruh Ding Yifeng untuk membuat surat permintaan maaf saja sesuai kemauan Minhui. Tapi Yifeng ngotot menolak, malah membujuk Direktur He untuk mengeluarkan Minhui saja, meyakini kalau dia bisa mengambil alih proyek MIS. Dia bahkan langsung pergi menemui Shinji, berniat membujuk Shinji untuk menyerahkan proyek MIS padanya saja. Tapi dengan cara menjelek-jelekan Minhui tanpa dia sadari malah membuat Shinji semakin benci padanya. Shinji pura-pura bersikap ramah padanya, bahkan mengajaknya pergi ke rumah sakit Jiaren naik mobilnya. Yifeng sudah senang saja mengira rencananya berhasil, tapi saat mereka tiba di parkiran, Yifeng langsung mengenali mobilnya Shinji yang dinaiki Minhui kemarin. Hahaha, Yifeng seketika membeku ketakutan menyadari siapa pria yang bersama Minhui di mobil
mobil kemarin. Apalagi Shinji langsung mengancamnya secara halus untuk merahasiakan masalah pribadinya, atau dia akan membujuk Direktur H untuk memecat Yifeng. Tak lama kemudian Yifeng akhirnya memposting surat permintaan maaf sesuai keinginan Minhui. Minhui dan Chaomu pun senang. Malam harinya Minhui bahagia banget. Shinji sudah antusias penuh harap menantikan ucapan terima kasih dari Minhui. Namun Minhui beneran tidak tahu siapa orang paling berjasa dalam penyelesaian masalah. Makanya dia malah mengira kalau orang itu adalah Chaomu. Shinji jelas kecewa dan tidak terima hingga akhirnya dia jujur mengakui kejadian tadi siang dengan Ding Yifeng. Tapi Minhui malah jadi kesel, soalnya itu sama saja Shinji memberitahu Yifeng bahwa mereka berdua memang punya hubungan. Shinji sama sekali tidak merasa kalau itu masalah. Dia yakin kalau Yifeng tidak akan berani menyebarkan gosip. Tak lama kemudian Shinji dan Chuan Chuan menonton drama Once We Get Married dan berkomentar kalau para pemeran utamanya mirip mommy dan papanya. Hehe, mereka memang mommy dan papanya di dunia paralel ya. Link di deskripsi untuk nonton alur ceritanya ya gengs. Mommy muncul tak lama kemudian dan langsung membujuk Chuan Chuan untuk tidur. Namun si anak pintar ini malah memanfaatkan momen untuk memaksakan kedua orang tuanya untuk mendongeng bersama untuknya. Dia bahkan mengatur tempat di kasur besarnya Minhui agar mereka bertiga bisa berbaring bersama dan membujuk mereka untuk naik ke kasur bersamanya. Biarpun canggung, tapi Shinji tak ingin mengecewakan putranya. Jadi dia langsung saja naik dan berbaring di sebelah kanannya Chuan Chuan. Namun Minhui susah banget dibujuk dan ngotot untuk duduk di ujung kasur saja. Sontak saja Chuan Chuan langsung merengek sambil guling-guling heboh memaksa Minhui naik ke kasur. Hingga akhirnya Minhui mengalah sambil menyindir sifatnya yang nurun dari papanya. Namun ujung-ujungnya mereka jadi tidak fokus membaca dongeng gara-gara saling ejek intonasi masing-masing. Chuan Chuan lama-lama jadi bosan dan akhirnya memeluk tangan mommy dan papa sampai dia ketiduran. Dan jadilah mommy dan papa terbelenggu oleh tangannya Chuan Chuan yang susah dilepas. Keesokan harinya Minhui duluan yang bangun tapi malah kaget mendapati dirinya tertidur di pelukan Shinji. Entah bagaimana ceritanya. Sontak saja begitu melihat Shinji terbangun, Minhui langsung pura-pura masih tidur dengan harapan Shinji bakalan cepat keluar kamar. Shinji beneran mengira kalau dia masih tidur, tapi si anak pintar Chuan Chuan bisa melihat dengan jelas kalau mominya sudah terbangun. Terpaksalah Minhui harus pura-pura baru bangun dan jelas saja keduanya canggung banget sekarang. Namun Chuan Chuan senang banget karena mommy dan papanya tidur bersama. Apakah ini artinya kalian tidak akan berpisah selamanya? Shinji dan Minhui jelas bingung bagaimana harus menjawabnya. Tapi mereka dengan cepat punya alasan menghindar saat bel pintu berbunyi. Ternyata yang datang adalah Dr. Zhao yang baru pulang dinas. Minhui sontak panik mendengar suara Dr. Zhao hingga langsung keluar menariknya pergi ke rumahnya Dr. Zhao untuk menjelaskan situasi mereka. Minhui meyakinkan Dr. Zhao bahwa hubungannya dengan Shinji sama sekali tidak seperti yang Dr. Zhao kira. Mereka tinggal bersama hanya demi menjadi orang tua lengkap Chuan Chuan itu saja. Dia akhirnya menceritakan tentang kisah masa lalu mereka pada Dr. Zhao dan meyakinkannya bahwa Shinji hanya akan tinggal sementara waktu, dan juga dia meminta Dr. Zhao untuk merahasiakan masalah ini dari orang lain. Di rumah Shinji mondar-mandir galau gara-gara Minhui lama banget perginya. Tak lama kemudian saat Minhui akhirnya pulang, Shinji mendadak mengomelinya dengan kesal, atau lebih tepatnya cemburu. Kesal, Minhui sontak balas menyalahkan Shinji yang asal saja buka pintu tadi. Makanya terpaksa dia harus menjelaskan segalanya pada Dr. Zhao. Siang harinya, usai rapat, Shinji berniat mentraktir tim mereka, tapi tiba-tiba tak sengaja mereka berpapasan dengan Dr. Zhao lagi dan direktur rumah sakit langsung saja mengajak Dr. Zhao makan bersama. Tapi Dr. Zhao dengan sengaja memberitahu Minhui di hadapan Shinji bahwa dia tidak akan ikut karena dia mau memasakkan makanan kesukaan Chuan Chuan dan Minhui, dan langsung saja mendiskusikan apa-apa saja yang akan mereka persiapkan untuk masak nanti malam. Jelas saja Shinji yang cemburuan itu langsung kesal menyindirnya, tapi Dr. Zhao tak gentar dan langsung balas menyindir secara tak langsung. Shinji jadi semakin kesal karenanya. Makanya biarpun dia tetap mentraktir semua orang, tapi dia sendiri langsung pulang dan jadi semakin sebal melihat keakraban Minhui dan Dr. Zhao. Apalagi Dr. Zhao sengaja terang-terangan menunjukkan perhatiannya pada Minhui. Apalagi Chuan Chuan juga masih saja memanggil Dr. Zhao sebagai Papa Zhao. Shinji tidak terima dan langsung menegaskan Chuan Chuan untuk berhenti memanggil pria lain sebagai papa, karena sekarang Chuan Chuan sudah punya papa. Namun Chuan Chuan ngotot mau tetap memanggilnya Papa Zhao, dan pastinya Dr. Zhao tidak keberatan. Dan lagi-lagi langsung menyindir Shinji, dan sontak saja kedua pria itu langsung perang saling sindir menyindir secara halus. Dr. Zhao semakin angkuh pada Shinji saat Minhui kembali dan langsung memuji masakannya.
anaknya. Shinji jadi semakin cemburu. Usai Dr. Jo pulang, Shinji langsung mengonfrontasi Minhui yang membawa pulang pacarnya sembarangan. Lagi-lagi Shinji menggunakan Chuan sebagai alasan. Minhui sekali lagi menegaskan kalau Dr. Jo itu cuma teman baiknya, sekaligus dokter penanggung jawabnya Chuan. Tapi Shinji ngotot menolak percaya. Tapi inilah faktanya, tak peduli Shinji bisa menerimanya atau tidak. Selanjutnya, bosnya Minhui mendadak berubah pikiran menolak memberi modal untuk proyeknya Minhui selanjutnya. Dia malah menyuruh Minhui untuk membantu mengerjakan proyeknya Ding Yifeng atau cari dana investasi dari luar sendiri. Intinya, bosnya lagi butuh duit cepat dari proyek yang bisa lebih segera dipasarkan. Minhui kesal, jelas dia lebih memilih mencari investor. Tapi proyeknya perlu dana besar dan jangka waktunya bisa sampai 5 tahun. Apa ada investor yang mau? Kalau Shinji dia yakin banget 90% pasti akan menolaknya. Cao Mu menyemangatinya untuk mencoba bicara dulu dengan Shinji. Alhasil Cao Mu punya ide cara terbaik untuk membujuk Shinji. Minhui sebenarnya ogah banget untuk melakukan idenya Cao Mu, tapi dia juga tidak punya ide lain, terpaksalah dia melakukannya. Malam harinya saat Shinji pulang, dia malah bingung mendapati Minhui sudah menyiapkan berbagai hidangan makan malam mewah. Pakai baju pelayan ala anime, bahkan melayaninya makan. Lucunya, waktu Minhui mau membantu mengikatkan serbet ke lehernya, Shinji sontak panik menolak karena takut dicekik. Ia bahkan curiga kalau Minhui mungkin menaruh racun di stiknya. Minhui sampai harus meyakinkannya dengan mencicipinya di hadapan Shinji. Tapi Shinji tahu betul ada yang tidak beres dan langsung to the point bertanya. Akhirnya Minhui berhenti berakting dan berterus terang kalau dia butuh modal untuk pengembangan teknologi pemodelan jantung AI. Minhui percaya Shinji punya visi dan keberanian. Sontak membuat senyum Shinji mereka. Tapi sayangnya Minhui terlambat mengatakan semua ini sekarang karena sekarang modal perusahaannya hendak dia investasikan untuk proyek skenaring kanker milik perusahaan Guangzhou. Minhui kesal mendengar nama Chirang dan kembali membujuk Shinji lagi. Shinji menjelaskan kalau pendapatan mereka lebih tinggi dan dapat meyakinkan pada beberapa pemegang saham lain. Minhui kemudian membuat challenge memperpendek waktu pengembangannya menjadi 2 tahun. Beri dia 2 minggu. Lalu baru Shinji beri keputusan untuk proyeknya. Shinji tak memberinya jawaban pasti. Yang jelas dari tadi dia tidak nyaman kostum pelayannya Minhui. Minhui sontak lari ke kamar untuk mengganti bajunya. Akhirnya Minhui pun mulai rutin lembur sehingga Shinji yang harus menjaga Chuan seorang diri. Namun saat Dr. Jo mengetahui hal itu, dia jadi khawatir dan langsung pergi mengecek Chuan dengan alasan Minhui yang memintanya. Jelas saja Shinji jadi kesal dengan kedatangannya. Dr. Jo karena seorang dokter pastinya kekhawatiran utamanya adalah keselamatan pasien. Padahal Shinji yang juga seorang pasien penyakit jantung juga memahami batasan-batasan dan tahu kapan dia harus berhenti. Saat Shinji memesankan pizza untuk Chuan, Dr. Jo santai memberitahukannya kalau Chuan tidak suka pizza dan langsung memasakkan makanan-makanan kesukaan Chuan. Kesal, Shinji langsung terang-terangan mengkonfrontasi tentang perasaan Dr. Jo pada Minhui. Namun Dr. Jo menolak berterus terang, malah balas mengembalikan pertanyaan itu ke Shinji karena dia yakin sekali kalau Shinji pasti punya maksud lain selain demi Chuan. Canggung, Shinji mengklaim kalau dia tinggal di sini memang demi Chuan. Masalah bagaimana perasaannya pada Minhui itu adalah urusannya sendiri. Lagian kan Minhui ibu dari anaknya dan dia akan tetap menjadi ibu dari anakmu saja, bukan kekasih, balas Dr. Jo sengit. Saat akhirnya Minhui pulang malam harinya, Shinji sontak kesal mengonfrontasinya tentang Dr. Jo. Minhui jelas bingung apa maksudnya. Shinji pun akhirnya paham kalau Dr. Jo berbohong tentang masalah ini. Namun, bahkan sekalipun sudah pulang, Minhui masih harus lanjut bekerja. Dia benar-benar bertekad menyelesaikan dalam waktu 2 minggu, supaya proyeknya bisa berjalan dalam 2 tahun saja. Shinji yang melihatnya akhirnya malam itu mereka mulai bekerja sama. Sesekali mereka tak sengaja menyadari kedekatan mereka dan jadi canggung karenanya. Minhui tampak jelas diam-diam terpesona mengagumi Shinji, tapi dengan cepat dia menguasai diri dan emosinya. Selama beberapa hari berikutnya, selama 2 minggu, Minhui dan timnya sibuk bekerja lembur setiap hari. Kadang pula dia lembur sendirian karena tidak tega melihat timnya kecapean, akhirnya menyuruh mereka pulang duluan. Sedangkan Shinji benar-benar berdedikasi menjaga Chuan seorang diri selayaknya ayah yang baik. Dia bahkan
bersikap seperti suami yang baik dengan memberi Minhui sekotak makanan disertai pesan penyemangat saat Minhui pulang. Setelah 2 minggu lamanya bekerja keras, Minhui akhirnya berhasil menyelesaikan desain strukturnya. Untuk merayakannya, Chaomu mengajaknya minum-minum. Namun pada akhirnya Minhui malah jadi mabuk berat. Chaomu tidak sanggup mengurusnya sendirian, jadi dia menghubungi Dr. Zhou untuk menjemput Minhui. Kebetulan saat mereka baru tiba di lobi apartemen, Xinqi juga baru pulang kerja dan jelas saja dia cemburu melihat mereka. Dia langsung menarik Minhui dari Dr. Zhou dan mengusir Dr. Zhou. Dia mengabaikan peringatan Dr. Zhou bahwa Minhui punya masalah lambung. Tapi setelah dia menidurkan Minhui di kasurnya Chuan Chuan, dia mendapati Minhui benar-benar sakit perut. Xinqi kemudian pergi mengambil obat lambung. Minhui baru membuka mata saat Xinqi menyuruhnya minum obat. Samar-samar dia melihat wajah Xinqi, wajah tampan yang mengingatkannya akan masa lalu mereka yang indah. Kenangan indah yang sontak membuatnya terbawa perasaan sehingga dia langsung mencium Xinqi. Xinqi sangat amat terkejut sehingga dia cuma bisa membeku di tempat sampai Minhui sendiri melepaskan ciumannya lalu jatuh tertidur. Namun tak pula kejadian barusan membuatnya bahagia. Keesokan harinya, Minhui bangun kesiangan dan begitu melihat Xinqi, dia langsung mengingat ciuman semalam. Tapi dia bingung itu ingatan atau mimpi ya. Tapi melihat sikap Xinqi yang sepertinya santai-santai saja, Minhui memutuskan kalau yang semalam itu pasti cuma mimpinya doang. Begitu melihat jam, dia hampir saja panik mengira Chuan Chuan belum bangun. Namun Xinqi santai memberitahukannya kalau dia sudah mengantarkan Chuan Chuan ke sekolah dan sudah meminta izin ke kantornya Minhui. Tentu saja dia mengirim pesan pakai ponselnya Minhui. Dia bahkan sudah menyiapkan air madu untuk Minhui. Itu baik untuk lambung pasca mabuk. Wah, Xinqi perhatian banget ya gengs. Tapi Xinqi penasaran, Minhui memang selalu begini kalau mabuk? Minhui pun bertanya, apa semalam aku melakukan itu padamu? Xinqi kaget sampai-sampai dia menyemburkan kopi yang diminumnya tepat mengenai laptop. Duh, kasihan, pasti mahal kan tuh laptop. Jadilah Minhui yang sekarang heboh mengeluhkan laptop mahalnya. Yang tidak Minhui sangka, Xinqi akhirnya bersedia menjadi investor, bahkan memberinya tambahan 6 bulan untuk pengembangan. Kaget sekaligus senang, Minhui langsung memuji-mujinya. Tapi masalah penambahan waktu tidak perlu. Minhui dia yakin kalau dia bisa menyelesaikan tepat waktu. Namun Xinqi bersikeras, alasannya dia tidak mau ada kesalahan dalam proyeknya. Dan juga dia tidak ingin Minhui kecapean. Wah, Minhui tersentuh dengan perhatiannya itu. Keesokan harinya, Blue Jay mengirim kontrak investasi ke Bai'an. Minhui dan Chaomu pun akhirnya bisa tenang sekarang. Chaomu pun menyuruh Minhui untuk istirahat saja sekarang dan ajak Chuan Chuan bermain. Pada saat yang bersamaan, Xinqi sedang bermain golf bersama Cheng Qirang dan selingkuhannya. Pastinya karena sekarang Xinqi mengalihkan modal investasinya ke proyeknya Minhui, proyek skinnering kankornya Lin Xuye pun tersingkirkan. Mereka bingung padahal jelas-jelas proyeknya bisa lebih cepat selesai dan menghasilkan uang. Dan akhirnya saling sindir. Xinqi menegaskan mereka tidak akan bekerja sama dalam proyek apapun ke depannya. Dan bagi Xinqi yang paling penting dalam menilai sebuah proyek teknologi medis haruslah orang-orang yang benar-benar memiliki niat tulus untuk membantu masyarakat. Berusaha menahan kesalnya, Qirang memutuskan mengalah saja dan pergi. Tepat setelah itu, Xinqi mendapatkan video call dari putranya yang ternyata sedang asyik main mesin capit bersama mominya di taman hiburan. Masalahnya mereka gagal terus dari tadi. Xinqi langsung menyombong bahwa dia sangat pintar dalam memainkan game itu sewaktu kecil dulu. Chuan Chuan tak percaya, alhasil Xinqi mengatakan akan menyusul mereka. Tak lama kemudian, Chuan Chuan tak sengaja melepaskan balon-balonnya dan nyangkut di atas pohon. Minhui hendak melompat untuk mengambilnya. Tepat saat itu Xinqi datang dan sukses menangkap balon-balon itu. Chuan Chuan sontak kagum, tapi Minhui kesal. Dia kan pahlawan wanitanya Chuan Chuan, tapi Xinqi malah mencuri kesempatannya. Xinqi bahkan meledeknya, dasar Xinqi kan cuma tinggi doang. Namun pada akhirnya mereka sekeluarga bermain bersama dengan riang gembira. Momi dan papanya Chuan Chuan juga kompak banget saat bermain segala permainan yang ada di taman hiburan itu. Hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan banyak sekali boneka. Chuan Chuan bahagia sekali di hari ini. Setelah itu mereka pun pulang bersama dengan Chuan Chuan menyuapi papanya coklat. Tepat saat itu juga Dr. Zhou baru pulang dan melihat mereka dari kejauhan. Mereka tampak bahagia seperti selayaknya keluarga kecil bahagia. Seperti biasanya Dr. Zhou mengkhawatirkan kesehatan Chuan Chuan, makanya dia meminta Chuan Chuan untuk datang ke rumahnya untuk pemeriksaan nanti. Xinqi tidak terima dan menolaknya. Sontak saja suasana di antara kedua pria dewasa itu jadi dingin dan tegang. Untungnya Chuan
Chon Chon dengan cepat meredakan suasana dengan mengajak papanya pulang ke rumah. Tapi Dr. Jo masih ada urusan dengan Min Hui. Dia punya hadiah untuk Min Hui. Hadiahnya ternyata sepasang sepatu high heels yang cantik. Dan jelas saja Shinji jadi semakin kesal karena cemburu dan menyindir Min Hui. Kesal, Min Hui dengan sengaja memakai sepatu itu dan pamer di hadapan Shinji, membuat Shinji jadi semakin emosi sehingga dia tidak sadar menggosok kepala Chon Chon pakai handuk terlalu keras. Aduh, kasihan Chon Chon. Keesokannya, Shinji yang cemburu dengan high heels pemberian Dr. Jo mengajak Hardy ke toko sepatu wanita. Tapi setelah melihat-lihat semua sepatu high heels di sana, Shinji malah jadi kebingungan. Tapi siapa sangka Hardy justru sangat amat memahami fashion sepatu cewek dan langsung nyerocos panjang lebar. Shinji sampai heran sekaligus aneh sama asistennya yang satu ini. Akhirnya dia malah menolak membeli sepatu rekomendasinya Hardy. Shinji memberikan sepatu itu ke Min Hui, tapi dia beralasan kalau itu adalah pemberian temannya. Min Hui awalnya menolak karena dia kira kalau itu high heels. Namun ternyata sepatu loafers yang lebih nyaman. Shinji bahkan langsung berlutut membantu memakaikan sepatu itu, yang membuat wajah mereka berdua menjadi sangat dekat, yang sontak saja membuat keduanya jadi gugup. Cepat-cepat menguasai diri, Min Hui dengan canggung mundur lalu bergegas pergi meninggalkan Shinji yang jantungnya lagi berdiskoria. Chon Chon yang melihat interaksi mereka bisa melihat dengan jelas kalau papanya cemburu dengan Dr. Jo, lalu meyakinkan Shinji untuk tidak khawatir karena Min Hui tidak menyukai Papa Jo. Sayangnya tidak peka dalam masalah ini, dia tidak kepikiran apa alasan Shinji membelikan sepatu itu untuknya. Bahkan Cao Mu bisa langsung menebak kalau itu adalah sepatu pemberian Shinji, yang sontak saja membuatnya jadi semakin penasaran dengan perkembangan hubungan mereka. Cao Mu pun bertanya perasaan Min Hui kepada Shinji. Min Hui seketika canggung dan bingung bagaimana harus menjawabnya. Mungkin tidak ada hubungan adalah hubungan terbaik bagi mereka sekarang. Cao Mu bingung, nggak ngerti, Min Hui pun sama. Siang harinya, Min Hui menjemput Chuan Chuan di sekolah. Salah satu ibu murid memberitahu Min Hui bahwa kelas mereka akan mengadakan pertemuan orang tua murid. Min Hui sebenarnya ragu untuk ikut karena kesibukannya, tapi karena Chuan Chuan merengek minta ikut, akhirnya dia pun mengalah. Tapi ternyata dia juga diminta untuk membuat kue. Min Hui jadi malu soalnya dia tidak pintar masak dan tidak bisa bikin kue apapun. Tapi demi putranya, Min Hui akan berusaha untuk belajar membuat kue cupcake yang dia pikir paling mudah saja. Para pemegang saham tidak ada yang menyetujui proyek pilihan Shinji ini karena lamanya waktu pengembangan dan besarnya modal yang dia perlukan. Makanya Shinji butuh segera pergi ke cabang Beijing untuk menyelesaikan perkara ini dan meyakinkan para pemegang saham tentang potensi besar proyek ini. Karena Chon Chon juga berharap papanya ikut, maka begitu Shinji pulang, dia berniat bertanya apakah Shinji ada waktu. Namun bahkan sebelum dia sempat mengutarakan pertanyaannya, Shinji tiba-tiba memberitahu bahwa dia harus pergi dinas ke Beijing besok, mungkin 1 atau 2 hari atau mungkin juga lebih. Min Hui jadi tidak enak untuk mengganggunya terkait masalah ini dan akhirnya tidak memutuskan untuk tidak memberitahunya saja. Shinji tidak mengatakan alasan dinasnya, padahal sebenarnya dia dinas karena ada masalah dengan pemilihan proyeknya Min Hui. Jadilah Min Hui harus berusaha sendirian belajar membuat cupcake. Namun yang tak disangkanya ternyata membuat cupcake tidak semudah yang dia pikir. Kuenya sama sekali tidak mengembang. Chuan Chuan diam-diam memotret Min Hui dan mengeluh ke Shinji tentang mominya yang gagal bikin kue. Namun karena keluhannya juga tidak memberi informasi apapun, Shinji pun tetap tidak tahu apa-apa tentang masalah pertemuan orang tua murid ini. Dr. Jo hendak menemui Min Hui, tapi baru juga tiba di depan rumahnya, dia malah kaget mendapati banyak asap keluar dari dalam rumahnya Min Hui, yang jelas saja membuatnya cemas mengira rumahnya Min Hui kebakaran. Namun ternyata kebakaran itu cuma gara-gara Min Hui kelamaan memanggang kuenya sampai jadi gosong-song. Alhasil Dr. Jo yang mahir memasak membantunya mengajari Min Hui membuat cupcake. Dr. Jo penasaran kenapa Shinji tidak ikut padahal itu acara pertemuan orang tua murid. Min Hui memberitahu kalau Shinji tidak ada waktu karena pergi dinas. Padahal sebenarnya Chuan Chuan ingin sekali dia ikut. Lalu bagaimana dengan Min Hui? Apakah berharap Shinji ikut? Min Hui jujur mengakui bahwa dia juga sebenarnya berharap Shinji bisa ikut. Karena belakangan ini dia baru menyadari bahwa Chuan Chuan memang membutuhkan seorang
seorang ayah. Saat mereka bermain di taman hiburan waktu itu, Chon-chon sangat bahagia. Sudah lama Min-hui tidak melihat putranya sebahagia itu. Dari situlah dia sadar bahwa ada beberapa peran ayah yang tidak akan bisa digantikan oleh ibu. Dia tidak sadar kalau jawabannya membuat Dr. Jo jadi sedih. Dr. Jo penasaran apakah itu artinya Min-hui dan Shin-chi berniat untuk rujuk demi Chon-chon. Min-hui menyangkal, tapi mungkin dia dan Shin-chi bisa bekerja sama untuk menjadi orang tua yang baik bagi Chon-chon. Selanjutnya, Shin-chi mendapati video call dari putranya yang saat itu sedang belanja snack bersama Hardy. Dia memberitahu bahwa dia akan membawa snack-snack ini ke acara pertemuan orang tua murid besok. Akhirnya dari sinilah Shin-chi baru mengetahui adanya acara itu dan baru mengerti apa alasan Min-hui belajar bikin kue. Pada hari H, biarpun sudah berusaha membuat kuenya dengan benar dan enak, tetap saja kuenya Min-hui tampak terlalu biasa dibandingkan kue-kue buatan ibu-ibu yang lain. Tidak ada satupun teman-temannya Chon-chon yang menginginkan kuenya. Chon-chon pun jadi sedih. Di tengah keputusasaan mereka, papanya Chon-chon mendadak muncul dengan membawa banyak peralatan bikin kue. Dan dengan manisnya membela mominya Chon-chon yang telah berusaha keras demi cintanya pada putra mereka, padahal dia sebenarnya sangat sibuk. Tentu saja Shin-chi sebagai papanya Chon-chon juga ingin ikut berpartisipasi. Makanya dia membawa semua ini untuk bikin kue baru untuk anak-anak. Dia dan mominya Chon-chon yang akan membuatnya. Min-hui sampai kaget dengan semua ini. Dia kan tidak bisa. Tenang-tenang, papanya Chon-chon meyakinkan kalau dia bisa. Dan benar saja, tak lama kemudian dia dengan dibantu Hardy menyajikan beberapa kue tart dengan berbagai hiasan lucu-lucu untuk anak-anak yang sontak saja membuat Chon-chon dan teman-temannya bersorak kegirangan. Sedangkan Min-hui cuma bisa melihat dari kejauhan dengan agak sedih sekaligus iri. Melihat itu, Shin-chi langsung mengajak Chon-chon untuk menghibur Momi. Mereka memberinya cupcake buatannya sendiri yang tidak termakan sama sekali. Tapi Shin-chi dengan manisnya mencicipi kue itu dan memuji rasanya. Dia bahkan mengajari putra mereka untuk menghargai kerja keras dan niat baik Momi. Chon-chon pun akhirnya mau memakan kue itu dan memang rasanya lumayan walaupun bentuknya biasa saja. Shin-chi punya ide bagus. Chon-chon, mari kita bertiga membuat kue milik kita bertiga. Bagaimana? Akhirnya mereka bertiga mulai bekerja sama sambil bercanda riang gembira, menghias kue tart dengan gambar kartun mereka bertiga sekeluarga. Begitu bahagianya mereka sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui kedatangan Dr. Jo yang juga datang dengan membawa kue. Akhirnya pergi diam-diam. Setelah senang seharian membuat kue dengan orang tuanya, Chon-chon pun tidur dengan nyenyak. Momi dan papinya makan malam berdua, dan Min-hui mengetahui kalau Shin-chi walaupun di kesibukannya sengaja pulang untuk menghadiri acara orang tua anak. Min-hui pun tersentuh dan berterima kasih. Mereka tidak menyesal mengenalkan Chon-chon pada ayahnya. Shin-chi pun merasa bahagia dan bangga pada dirinya. Keesokannya di kantor Chomu dan Min-hui sama-sama tidak bisa menyembunyikan ekspresi bahagia mereka yang tengah dekat dengan seorang pria. Akhirnya Min-hui memberitahu jika ayahnya Chon-chon telah kembali dan dekat dengan anaknya itu, dan memberitahu kalau orang itu adalah Shin-chi. Sontak Chomu langsung histeris. Kemudian Min-hui menjelaskan situasi hubungan dirinya dengan Shin-chi. Chomu memberinya dukungan dan mengatakan jangan biarkan bayangan masa lalu menutupi kebahagiaan saat ini. Min-hui pun mengerti jika suatu saat dia yakin dengan perasaannya, maka dia tidak akan menghindar. Setelah itu Chomu lalu pergi untuk bertemu dengan Jia-jun. Karena peristiwa ciuman kemarin, Chomu kepedean mengira jika Jia-jun akan menembaknya menjadi pacar. Namun ternyata itu hanyalah orang lain yang sedang memberikan kejutan untuk melamar. Setelah itu mereka pun menonton bioskop. Setelah film berakhir, ternyata ada pengumuman bahwa salah seorang penonton akan melamarnya. Chomu dengan pedenya berdiri mengira jika kali ini Jia-jun yang memberikan kejutan. Namun bukan lagi, itu adalah kejutan untuk orang lain. Chomu hanya bisa malu sambil mengoceh sendiri. Hingga pada saat jalan pulang, Chomu masih berharap pada Jia-jun. Namun Jia-jun malah mengatakan dia ingin pulang duluan karena besok sangat sibuk. Akhirnya Chomu kesal dan berkata kalau dia menganggap dirinya apa? Pacar, jawab Jia-jun. Sontak Chomu kaget dan tidak bisa berkata apa-apa dengan hal itu. Selanjutnya di rumah sakit, Min-hui meminta bantuan Dr. Jo untuk mencari pasien jantung dengan riwayat khusus sebagai demo pemodelan jantung AI. Untuk dapat meyakinkan pemegang saham grup NG di Beijing, Shin-chi cemburu melihat mereka dari tadi ngobrol. Akhirnya ikut nimbrung di tengah-tengah pembicaraan mereka. Malam harinya Min-hui sibuk banget kerja
bersama timnya. Namun akhirnya Minhui menyuruh mereka pulang saja supaya besok lebih produktif. Shinji juga ada di sana yang sedari tadi ikut memperhatikan mereka dan begitu perhatian memberikan Minhui semak bubur untuk Minhui yang belum makan. Minhui lalu berkata akan mencetak data nama pasien khusus yang telah timnya kerjakan tadi, dan pada saat mencetak Shinji tiba-tiba datang yang sontak mengejutkan Minhui. Keduanya pun berdekatan, tapi tiba-tiba listrik mati yang membuat suasana semakin romantis hingga mereka sepertinya akan kissing. Tapi tiba-tiba security datang untuk mengecek skala listrik. Akhirnya mereka hanya canggung dan memutuskan pulang. Di rumah, Chonchon bermain batu gunting kertas bersama Hardy. Karena Hardy bilang kalau dia menang, maka Chonchon harus minum obat, tapi nyatanya Hardy kalah terus dengan muka penuh coretan. Tak lama kemudian orang tuanya Chonchon pun pulang. Minhui sampai tidak enak melihat Hardy menjaga anaknya sampai sebegitunya. Lalu dengan mudah Mommy dan papinya berhasil membujuk Chonchon untuk minum obat. Hardy pun senang melihat hal itu. Selanjutnya Minhui hendak kerja lagi di rumah, tapi Shinji datang memberinya data pasien jantung khusus. Minhui berkata ini cocok banget dengan riwayat khusus yang Minhui cari dan ingin meminta izin kepada pasien ini besok pagi. Tapi Shinji bilang tidak perlu kok karena pasien itu adalah dirinya. Tapi jangan kesebar ya, kalau orang lain tahu CEO Blue Jay pernah punya penyakit jantung yang parah, maka ini akan mempengaruhi saham perusahaannya. Kemudian Shinji yang perhatian cepat-cepat menyuruh Minhui untuk lanjutkan besok dan tidur karena dia bukan Iron Man kan. Minhui pun berterima kasih dan senang akhirnya bisa tidur dengan tenang. Keesokannya di rumah sakit, Shinji akan melakukan pemeriksaan untuk proyek Minhui itu, tapi ketua dewan menyuruhnya untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh sekalian. Minhui pun datang dan mendengar hal itu, jadi dia juga menyarankan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Lagian di sini rasanya lebih nyaman kok daripada rumahnya Minhui. Tapi Shinji menolak karena ingin mengawasi Minhui. Kalau enggak, Minhui kerja di sini saja. Minhui bilang, terus bagaimana dengan Chonchon kalau aku kerja di sini? Soalnya pemeriksaan full itu harus nginap ya gengs. Hardy pun dengan sigap menawarkan dirinya untuk menjaga Chonchon. Terpaksa deh Shinji melakukan pemeriksaan full. Saat pemeriksaan Shinji menceritakan ketakutannya, trauma akan pengalaman penyakit jantungnya itu. Minhui pun memberikan support dengan menggenggam tangan Shinji seperti yang biasa dia lakukan terhadap Chonchon. Setelah itu mereka bertemu dengan Dr. Zhou. Minhui memberitahu dia sudah menemukan pasien khususnya, tapi dia tidak bilang kalau itu Shinji. Melihat mereka bicara, Shinji cemburu lalu berpura-pura sakit kepala dan mengatakan hanya ingin istirahat tenang. Mereka lalu memutuskan untuk pergi keluar, tapi Shinji dengan spontan bertanya ke Minhui mau kemana. Minhui bilang bukannya tadi pusing, makanya dia mau keluar biar gak berisik. Hahaha, Shinji hanya bisa kesal sendiri. Di luar, Dr. Zhou mengajak Minhui makan malam bareng, tapi Minhui berpikir untuk membelikan Shinji coklat lalu pergi meninggalkan Dr. Zhou. Kembali ke Shinji yang cemburu karena Minhui lama, akhirnya memutuskan untuk jalan keluar, tapi dia tidak sengaja melihat Dr. Zhou dengan seorang wanita lalu mengupingnya. Dari pembicaraan mereka, Yao Jiju mengetahui kalau Dr. Zhou ternyata menyukai seseorang. Yao Jiju bilang kalau dia juga menyukai Dr. Zhou lalu pergi. Dr. Zhou yang mengetahui Shinji mendengar pembicaraan mereka lalu terang-terangan mengatakan isi hatinya jika dia menyukai Minhui sejak bertemu 4 tahun lalu dan juga membenci Shinji sebagai rivalnya. Shinji bilang kenapa nggak bilang langsung saja. Dr. Zhou bilang kalau dia cukup selalu ada di sampingnya. Nanti Minhui juga bakalan sadar akan perasaannya itu. Shinji membalas kalau begitu apa bedanya dengan gadis tadi, bukannya baik tapi Dr. Zhou tidak suka kan. Shinji kemudian berterima kasih dengan tulus kepada Dr. Zhou selama 4 tahun ini, tapi menurut sepengetahuan dia kalau selama 4 tahun ini Minhui hanya menganggap Dr. Zhou hanya teman baik, maka dia akan begitu seterusnya dan tidak akan pernah suka. Lalu bagaimana dengan Shinji, apakah dia juga suka lagi denganmu? Tanya Dr. Zhou. Sempat terdiam namun Shinji menjawab iya lalu pergi meninggalkannya. Kembali ke ruang perawatan, ternyata Minhui sudah kembali dari tadi dan tertidur. Shinji mengetahui kalau Minhui membelikannya coklat lalu memandanginya dengan sayangnya, kemudian membenarkan posisi tidurnya. Minhui yang terbangun lalu pura-pura tidur lagi. Shinji yang mengetahuinya memandang Minhui sambil makan coklatnya. Minhui pun tertawa sambil terbangun. Mereka pun ngobrol dan Minhui baru mengetahui setelah baca riwayat penyakit jantung Shinji kalau itu parah banget dulu. Jadi sebenarnya Shinji mempertaruhkan nyawanya saat pergi ke janji temu waktu itu. Shin berkata kalau Sutian sangat berjasa bagi dahulu saat dia panti asuhan dan menganggapnya sebagai keluarganya satu-satunya. Begitupun dengan
Minhui saat bersama Sutien yang dia bicarakan hanyalah mengenai Shinji. Bahkan selalu mendoakan keselamatannya dan bertemu Shinji. Shinji pun berterima kasih karena telah menemani Sutien selama ini. Mereka berdua pun tidak menyangka dapat membicarakan Sutien dengan tenang seperti itu. Keesokan harinya, demo pemodelan jantung AI telah dikirim ke ketua Dewan Anji. Shinji dan Minhui yang menunggu dengan cemas akhirnya mendapat kabar baik. Minhui pun berencana merayakannya dengan mentraktir Shinji untuk makan malam. Tentunya sama Chon-chan juga dong. Selanjutnya, Chongmu yang resmi berpacaran janjian dengan Minhui untuk memperkenalkan cowoknya. Dalam perjalanan, Minhui ada seorang pria yang melakukan pelecehan. Namun ada seorang pria yang berani menegur orang itu, yang ternyata adalah Jajun. Si pelaku mencoba kabur, tapi Jajun dengan sigap langsung mengejar dan menangkap orang itu. Pelaku pun diserahkan ke polisi. Minhui berterima kasih kepada pria itu di depan Chongmu yang juga datang ke situ. Seketika membuat Chongmu bangga pada pacarnya itu dan menggandengnya. Minhui baru tahu kalau ternyata pria itu adalah pacar Chongmu. Saat di dalam kafe pun Chongmu memperlihatkan kebucinannya di hadapan Minhui yang sontak membuat Minhui jadi pusing melihat mereka. Pada malam hari, Dr. Zhao yang telah selesai bertugas hendak pulang ke rumah. Namun tiba-tiba Yao Jiju masuk dan memaksa ingin ikut. Mereka pun pergi ke sebuah taman. Yao Jiju mengatakan kalau Dr. Zhao sudah bersama orang yang disukainya, maka dia tidak akan mengganggu. Tapi selama belum, maka dia akan bersaing secara adil. Dr. Zhao keberatan dan mengatakan jangan menyia-nyiakan waktu. Yao Jiju berkata kalau orang yang Dr. Zhao suka berkata begitu juga. Apa Dr. Zhao akan menyerah? Tidak akan. Maka dari itu Yao Jiju akan berjuang demi cintanya dan apapun hasilnya dia tidak akan menyesal. Dr. Zhao tidak bisa protes karena Yao Jiju menyadarkan posisinya yang sama seperti dirinya yang menyukai Minhui. Di restoran andalan, kemudian Minhui bersama Chon-chan mentraktir Shinji di tempat restoran andalannya. Shinji sempat meragukan masakan di sini. Minhui kemudian menyuruh memesan semua masakan yang enak andalan mereka. Setelah makanan datang, Shinji ternyata makan dengan lahapnya. Kemudian memberikan hadiah kepada Minhui berupa 10 buah lipstik yang sering Minhui pakai. Ternyata Shinji mengetahui warna itu dari kemeja yang pernah terkenal lipstik Minhui. Mereka pun makan bersama layaknya keluarga bahagia. Chon-chan pun senang melihat mommy dan papanya yang akur. Setelah makan, Minhui keluar bersama Chon-chan, kemudian mendapati telepon. Namun setelah itu Shinji melihat Minhui tidak bersama Chon-chan. Mereka berdua pun berpencar untuk mencari, berkeliling ke sana kemari bertanya kepada orang-orang. Namun tidak ada satupun yang melihat Chon-chan. Dalam keadaan frustasi, Minhui mendapati sebuah panggilan. Ternyata Chon-chan ada di sebuah toko baju. Minhui langsung memarahinya, tapi Chon-chan ternyata berniat memberikan ibunya hadiah juga seperti ayahnya. Namun dia tidak punya uang. Ibunya pun langsung menangis. Chon-chan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi dan membuat ibunya khawatir. Sesampainya di rumah menyesal tidak menjaga Chon-chan dengan baik. Shinji meyakinkan Minhui adalah ibu yang baik. Bahkan dapat membuat Chon-chan menghafal nomor teleponnya. Minhui telah membesarkan Chon-chan dengan baik. Shinji tahu betul tidak mudah sendirian membesarkan anak dengan penyakit jantung sejak kecil. Minhui juga berterima kasih karena Chon-chan mendapat kasih sayang dari ayahnya dan semakin akrab. Karena itu dia meminta merawat Chon-chan bersama dengan identitas sebagai orang tuanya. Shinji pun dengan senang hati mengiyakan. Keesokannya Minhui berniat membalas hadiah Shinji dengan menyerahkan langsung ke kantornya Shinji. Namun secara tidak sengaja dia melihat surat gugatan perebutan hak asuh anak. Seketika Minhui sangat kecewa dan sedih, merasa semua kebaikan Shinji hanya kebohongan. Tepat saat itu juga Hardy memberitahu Shinji tentang surat gugatan itu yang dia taruh di meja. Tapi bahkan Shinji bingung surat gugatan apa. Ternyata Hardy melaporkan tentang anak Shinji ke ketua dewan dan mengira Shinji ingin merebut hak asuh anak. Makanya ketua dewan menyiapkan surat itu. Dengan kesal, Shinji langsung menghentikan semua proses gugatan itu. Kemudian bertemu dengan Minhui yang tampak sangat murka dengan Shinji.
Shinji kemudian mengejarnya lalu mencoba menjelaskan situasi rumit ini. Tapi Minhui yang sudah kecewa mengira semua kedekatan Shinji dengan anaknya hanya pura-pura supaya Shinji dapat memenangkan hati anaknya dan memenangkan gugatan hak asuh, serta ini juga balasan akan dirinya yang juga berbohong 5 tahun yang lalu. Pokoknya sekarang Shinji tidak boleh bertemu Chuan dan Minhui tidak peduli dengan semua yang dikatakan Shinji lalu pergi. Di rumah Minhui mengatakan kalau ayahnya sedang pergi dinas. Tapi bahkan Chuan kangen sama ayahnya dan ingin telepon, tapi Minhui melarangnya. Hal ini sungguh membuat hati Minhui sedih. Besoknya di rumah sakit, Shinji mengira Minhui akan datang dalam perkembangannya proyek Miss. Namun yang datang hanya Chomu saja. Chomu kemudian meminta Dr. Jo untuk memeriksa Minhui yang ternyata izin cuti karena sakit. Shinji yang mendengar hal itu pun ikut pergi ke rumah Minhui. Namun sesampainya di sana hanya Dr. Jo yang diperbolehkan untuk masuk. Di dalam Minhui memberitahu tentang surat gugatan itu. Dr. Jo menawarkan bantuan dengan mengenalkan seseorang pengacara khusus perceraian. Dia bahkan bersedia menjadi suami Minhui supaya hakim melihat Minhui sebagai keluarga bahagia dan memenangkan gugatan ini. Setelah itu mereka bercerai. Minhui yang memang hanya menganggap Dr. Jo sebatas teman merasa tidak enak dan menolak hal itu. Dr. Jo yang malu kemudian mengatakan kalau dia tidak serius dan hanya bercanda. Tapi dalam hati Dr. Jo sedih karena Minhui tetap saja tidak peka kalau dia ingin lebih dari sekedar teman terbaiknya. Karena kedua orang tuanya sibuk, Hardilah yang menemani dan mengantar Chuan ke sekolah. Sebelum itu dia makan es krim bareng. Hardi kemudian meminta menghafal nomor teleponnya jika ingin meminta bantuannya karena nomor Shinji sudah diblokir oleh mamanya. Jadi Chuan tidak dapat menghubungi ayahnya itu. Chuan yang pintar dengan cepat pun menghafalnya.